Bisa, jelas, bisa. Bu. Oke. Terima kasih kepada Ibu Neneng atas perkenalannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar Bapak Ibu serta rekan-rekan semua? Semoga di masa pandemi ini kita selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Luar biasa sekali. Alhamdulillah di pagi hari ini kita bertemu dalam seminar online yang seperti kita tahu tajuk pada pagi hari ini adalah penerjemahan artikel ilmiah. Dan bersama kita semua sudah ada Bapak narasumber yang luar biasa, insya Allah, bismillah, bernama Bapak Ardian Wahyu Setiawan, SSMID, IDD. Dan perkenalkan, nama saya Lailatul Qadriyah, atau disapa Laila, akan memandu jalannya diskusi pada pagi hari ini. Baiklah, sebelum kita memulai dan mendengarkan pemaparan materi dari Dr. Adrian, saya akan membacakan secara singkat CV dari beliau. Kenapa saya bilang singkat? Karena kalau saya baca semua background prestasi ini ya, juga publikasi luar biasa beliau ini, kemungkinan kita akan selesai nanti malam, Bapak Ibu. Saking iya, banyak. keren. Insya Allah masih muda tapi udah luar biasa. Saya akan membacakan secara singkat. Jadi Bapak Ardian Wahyu Setiawan lahir di Malang 29 November. Kemudian juga dari jenjang pendidikan ya, beliau lulus di Universitas Negeri Malang, sarjana sastra. Wow, berarti kita satu alma mater ini, Pak. Beasiswa juga dari Beasiswa Gudang Garam Indonesia, Masya Allah. Saya punya kakak kelas yang luar biasa. Terus kemudian beliau melanjutkan Master of Education di bidang Applied Linguistic, TESOL, di Monash University, Australia. Beliau juga mendapatkan beasiswa dari Australian Development Scholarship, luar biasa. Kemudian lanjut jenjang S3, mendapatkan gelar Doctor of Education atau disingkat dengan EDD di bidang Social Psychology in English Language Education di University of Adelaide, Australia. Dan juga mendapatkan beasiswa Adelaide Scholarship Internasional ya Pak ya, luar biasa banget ya. Saya merasa saya cuma remah-remah rengginan. Jadi dari bidang pendidikan, insya Allah kita sudah mendapatkan narasumber yang tepat sekali pada pagi hari ini. Kemudian kita lanjut di bidang publikasi dan penelitian. Jika saya paparkan, ini ada 3 halaman. Totalnya lebih dari 30 jurnal. Banyak banget emang. Penelitian, iya, publikasinya luar biasa. Baik dari nasional maupun internasional. Yang terbaru itu tahun 2020, beliau bersama rekannya menulis artikel The Development and Pedagogical Use of an Online Corpus-Based Specific Dictionary of English for Tourism. Terus yang tahun 2019 juga The Design of Corpus-Based Online Dictionary of English for Tourism. Itu yang terbaru. Tapi ini luar biasa sekali, ada 30 lebih publikasi dan juga penelitiannya. Dan jika saya baca di sini, itu memang beliau memang pakar di bidang apa namanya, karya tulis dan juga iya betul, seperti itu. Terus kemudian untuk workshop dan seminar sebagai narasumber maupun plenary speaker, beliau juga sudah melanglang buana, Masya Allah ini luar biasa, 2 halaman Bapak Ibu, keren banget, Dokter Adrian. Jadi yang pertama yang baru tahun 2020 itu karena mungkin ditulis tahun 2020 ya, sebagai pembicara di workshop for journal reviewers. Kemudian WRAP juga. WRAP adalah Writing for Research and Academic Purposes. Beberapa kali menjadi pembicara di WRAP ini. Maaf. Kemudian untuk prestasi, maaf ya, prestasi beliau merupakan tutor berkinerja terbaik nasional di Universitas Terbuka Indonesia. Kemudian beliau juga mendapatkan research grant di University of Adelaide, Australia.
Scholarship Award, University of Adelaide Australia, terus juga banyak Research Award dan lain sebagainya. Untuk riwayat pekerjaan, beliau sebelum di Polynema juga pernah mengajar dan bekerja di Pupuk Kaltim Bontang sebagai supervisor ya Bapak ya? Di situ ya? Betul Ibu ya. Wah, di Bontang Pak ya. Iya, Di berarti Bontang. pernah di Kalimantan Timur berarti ya? Iya. Iya, cukup lama Bu. Kok nggak main ke Kalsel Pak? Agak jauh ya. Enggak kok Pak, deket Enggak, aja, Pak. deket kok Pak. Maksudnya sama-sama Kalimantan. Iya. Untuk pelatihan juga sertifikasi, beliau mendapatkan beberapa pelatihan dan sertifikasi, terutama di Kemenristek Dikti, terus juga mendapatkan sertifikat sebagai reviewer penelitian nasional, juga CrossLife, SGS Indonesia, Microsoft Indonesia, juga Intel Education. Jadi secara singkat aja, kita bisa menilai bahwa insya Allah Bapak Ardian merupakan narasumber yang tepat dan rugi sekali jika kita tidak menyimak materi yang akan disampaikan oleh beliau pada pagi hari ini. Jadi jangan sampai kemana-mana, harus stay tune sampai acara selesai, karena luar biasa sekali kita akan mendapatkan ilmu yang kedepannya akan memberikan manfaat buat kita semua, terutama di bidang penerjemahan artikel ilmiah. Baiklah, Bapak Ardian, tanpa berpanjang lebar, saya persilahkan Bapak untuk memaparkan materi pada pagi hari ini. Silakan Bapak. Baik, terima kasih Bu Laila. Silakan Bapak Ardian. Terima kasih Bu Laila Bu Neneng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izinkan saya menyapa beberapa teman di Silakan, Pak. virtual ini. Ada Pak Indra, Oke. Pak Ananto, kemudian ada Bu Dina, Bu Haura tentunya yang kita berinteraksi lewat Facebook Bu ya. Kemudian ada Pak Paulus, Mas Kai juga yang teman baik saya selama di Adelaide. Terima kasih sudah berkenan hadir pada pagi hari ini lewat jalur virtual karena memang pandemi masih menghalangi kita untuk bertemu secara fisik langsung. Iya. Nah tadi untuk Bu Laila tuh terima kasih untuk very nice introduction. Kayaknya itu terlalu banyak dan saya sepertinya salah mengirimkan CV itu untuk melamar pekerjaan. Ngawur. Saya harusnya mengirimkan versi singkat. Jadi terlalu panjang. Oke, so saya kira saya akan langsung saja berbagi layar. Buat semua. Oke, dan sesi belajar bersama pada pagi hari ini kita akan bahas tentang scientific translation. Saya lebih suka untuk menyebutnya sesi belajar bersama karena seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Neneng dan Bu Dina, bahwa sebenarnya kita sudah melakukan banyak teman-teman, kolega, teman-teman mahasiswa juga yang sudah melakukan praktik penerjemahan dokumen saintifik, dokumen ilmiah. Namun demikian, mungkin metodenya beragam, Bapak Ibu ya. Tahapannya beragam, langkah-langkah yang kita lakukan di dalam proses penerjemahan itu juga beragam. Nah, hari ini saya memberikan satu kata kunci, yaitu phraseological approach, pendekatan secara phraseology gitu. Di dalam presentasi ini sebagai satu kata kunci yang mungkin nanti perlu kita ingat. Well, this reflects the way I translate the manuscripts. Ini merefleksikan bagaimana saya melakukan pekerjaan saya menerjemahkan dokumen-dokumen ilmiah. Jadi ada pendekatan yang namanya phraseological approach. Nanti akan kita bahas. Materi hari ini bisa diunduh nanti di ardian.id. Sekaligus iklan ini boleh Bu Layatul ya endorse, tapi tidak ada iklannya kok. Itu boleh Pak, silakan. Hanya website untuk berbagi saja konten-konten yang dibagi, kemudian materi-materi yang bisa digunakan untuk bahan perkuliahan dan metode peralatan tools-tools instrumen penelitian yang mungkin bisa dimanfaatkan Bapak Ibu dosen untuk penelitian dan juga mengajar penelitian. Oke. Sebelum memulai substansi dari materi berbagi belajar bersama hari ini, saya ingin cerita sedikit tentang bagaimana saya mulai tercebur di dunia translation. Sebenarnya dulu saya tidak terlalu tertarik dengan translation. Ketika mengambil kuliah S2 juga saya mengambilnya applied linguistics, karena latar belakang saya adalah dulunya mengambil sarjana di bidang linguistics, tidak terlalu suka sastra, lebih suka membaca dokumen-dokumen yang sifatnya scientific academic. Berbeda dari mungkin kebanyakan teman yang lain yang lebih suka membaca novel, saya tidak suka membaca novel. Jadi saya lebih suka membaca buku-buku teks, buku-buku akademik gitu Bapak Ibu ya. Kemudian di waktu S2 itu saya masuk ke area applied linguistics,
belajar tentang pengajaran tentu saja, seperti halnya teman-teman yang bergerak di bidang pendidikan bahasa Inggris. Nah, dari situ sebenarnya saya tidak sengaja bertemu dengan teman-teman lain dari Indonesia dan juga komunitas dari negara-negara lain. Seringkali kutukan dari kita, kutukan yang kita terima sebagai mahasiswa bahasa Inggris dan di bidang linguistik adalah kita sering diminta tolong oleh teman-teman untuk membaca draftnya. Dianggap bahwa kita kompeten. Tolong bacakan ini abstrak saya, tolong bacakan ini dokumen saya, bab saya dibacakan, tesis saya dibacakan begitu. Sehingga saya harus membaca dan membantu teman-teman membaca draft mereka. Dari pengalaman itu saya mendapat gambaran kok beragam dokumennya ya, dari teman-teman, dokumen-dokumen yang ditulis oleh rekan-rekan peneliti dari Indonesia, dokumen-dokumen yang ditulis oleh teman-teman pelajar dari negara-negara lain, itu sudut pandang, kemudian authorial voice-nya, kemudian cara mereka mengekspresikan ide dan gagasan yang disajikan di dalam tulisan itu sangat beragam. Dan saya merasa bahwa kok ini sangat dipengaruhi oleh kultur masing-masing, dan yang seharusnya kita, menurut saya harus bisa memasukkan unsur scientific discourse yang menjadi tujuan dari diskursus ilmiah yang menjadi tujuan dari tulisan itu gitu. Nah, pengalaman itulah yang kemudian membuat saya tertarik untuk masuk belajar translation, dan khusus untuk translation scientific documents, dokumen-dokumen ilmiah begitu Bapak Ibu. Kemudian sampai dengan sekarang ternyata ya terbawa, kemudian menjadi suka dengan hal-hal yang terkait dengan penerjemahan ilmiah. Oke. Alasan kenapa kita perlu dan area ini sangat kontribusi kita sebagai penerjemah itu menjadi penting ketika kita melakukan pekerjaan translations of scientific manuscripts, itu mungkin bisa direfleksikan oleh studi yang dilakukan oleh Kaldikar pada tahun 2018. Jadi si Kaldikar ini meneliti tentang kenapa sih artikel-artikel yang dikirim ke jurnal-jurnal internasional itu ditolak gitu. Pada ditolakin semua. Alasannya apa saja. Dan dia melakukan studi untuk mengidentifikasi beragam alasan itu. Ternyata banyak sekali, tapi 3 yang paling dominan. Nah, yang pertama ini yang menarik adalah poor language. Bahasanya itu tidak baik. Kualitas bahasa yang disajikan di dalam manuskrip ilmiah yang dikirim ke jurnal-jurnal yang bereputasi itu tidak baik. Sehingga this becomes an opportunity for us. Ini menjadi kesempatan buat kita, para penerjemah, untuk membantu penulis, terutama dari aspek bahasanya, untuk menyampaikan ide dan gagasannya dalam bahasa yang baik, yang sesuai dengan ekspektasi scientific discourse, ekspektasi jurnal, ekspektasi dari organisasi ilmiah dan institusi ilmiah, gitu ya. Sehingga dokumen-dokumen itu bisa diterima dan bisa memenuhi standar yang ada di dalam jurnal tersebut. Oke. Dan selain itu sebenarnya ada satu misi mulia yang perlu kita ingat sebagai penerjemah dokumen ilmiah, yaitu yang selalu saya ingat ketika saya berdiskusi dengan teman sama kolega di Australia. Saya diberitahu bahwa ini loh banyak ide teman kamu yang sebenarnya bagus sekali tapi tidak sampai ke kita, tidak sampai ke organisasi-organisasi internasional, ke kampus-kampus karena bahasanya tidak baik. Nah, sebenarnya when we perform scientific translations, kita juga sedang membantu diseminasi penyampaian informasi ilmiah ke dunia luar gitu Bapak Ibu. Jadi ada aspek profesional, ada aspek scientificnya, ada aspek sosialnya ya. Ada aspek bahwa kita melakukan pekerjaan ini to earn something, untuk mendapatkan sesuatu sebagai profesi, tapi ada aspek mulianya juga, ada novelty-nya bahwa kita sedang membantu peneliti Indonesia untuk menyampaikan temuan telitiannya ke dunia luar, sehingga mereka bisa berdiskusi, engage dengan scientific discourse yang baru. Saya banyak menyinggung kata scientific discourse, nanti akan kita sedikit bahas tentang apa sih scientific discourse dan kenapa ini menjadi penting di dalam proses penerjemahan ilmiah. Oke, jadi ini alasannya kenapa kita membantu menerjemahkan dokumen-dokumen ilmiah. Yang pertama, well, of course, to get something. Tentu saja secara profesional kita mendapatkan sesuatu. Yang kedua adalah ini mulia kita membantu peneliti Indonesia untuk menyampaikan informasi dan temuan dan ide-ide ke dunia luar. Oke. Di dalam sesi ini, Bapak Ibu, saya menggunakan pendekatan non-preskriptif karena saya menyadari bahwa sebenarnya teman-teman sesama penerjemah juga sudah melakukan praktik penerjemahan dokumen ilmiah ini mungkin lebih lama dari saya dan mempunyai pengalaman lebih banyak, dan saya juga harus belajar dari Bapak Ibu semua.
nanti kita bisa berdiskusi di akhir dari sesi ini. Dan pendekatan saya adalah critical and constructive. Jadi mohon nanti kalau saya menyampaikan boleh dikritisi gitu ya, kalau ada salah yang menurut Bapak Ibu kayaknya di praktek saya bukan begitu deh, atau mungkin ada yang dirasa sepertinya apa yang dilakukan di dalam praktek penerjemahannya oleh saya itu kurang pas, atau anything you can say that. Kemudian constructive, we learn from each other, kita belajar dari satu sama lain, we improve the practice together. Saya juga sampai dengan saat ini masih mempunyai banyak pertanyaan terkait dengan penerjemahan dokumen ilmiah. Jadi I will learn from you, and kita sama-sama belajar bersama. Okay. And next is about berikutnya adalah poin penting yang ingin saya sampaikan berkaitan dengan translation practice. Poin pentingnya adalah translators might have different ways, methods of translations. Tentu saja Bapak Ibu ya, pasti begitu ya. Jadi setiap dari kita membawa cara yang beragam, metode yang beragam ketika kita melakukan penerjemahan dokumen-dokumen, khususnya dokumen ilmiah. Now, I'm going to invite you to contribute today. Saya ingin mengundang Bapak Ibu untuk berkontribusi terhadap diskusi kita pada pagi hari ini dengan cara, I would like to invite you to share your translation stages. Saya ingin mengundang Bapak Ibu untuk berbagi, ngetik sedikit ya. Saya akan membagi ini, ngetik sedikit dan bercerita tentang translation stages. Apa sih tahapan yang dilakukan oleh Bapak Ibu ketika menerjemahkan? Maybe 1, 2, 3, misalkan 3 saja. Bapak Ibu bisa ke menti.com, membuka menti.com, kemudian memasukkan kode 757026. Dan nanti hasilnya akan saya kirimkan ke panitia sesi kita pada hari ini, mungkin bisa digunakan untuk data atau mungkin bisa digunakan untuk materi yang bisa ditulis gitu ya. Jadi this should be very interesting. Silakan dituliskan saja tahapannya apa sih? Satu, apa yang dilakukan ketika menerjemahkan dokumen ilmiah? Satu, yang pertama apa? Yang kedua apa? Yang ketiga apa? Atau barangkali tahapannya bisa sampai nomor 16. Silakan saja. Oke, let's wait. Nanti kita bisa bersama-sama melihat. I'll give you like 2 minutes perhaps to write there. Mungkin kita bisa menggunakan waktu 2 menit untuk Bapak Ibu bisa mengisi, dan teman-teman kolega atau mahasiswa juga boleh mengisi. Oke, let's wait. Kita tunggu Bapak Ibu. Ya, silakan Bapak Ibu, ada di chat ya, di situ. Oke, read, understand, translate, reread. Oke, ada yang demikian, read, understand, translate, reread. Oke, read the full text first. Ya, langkah yang baik ya, membaca dokumen sumbernya dulu. Bedah naskah-naskah, oke, menandai istilah teknis, riset topiknya, translate. Good, very good. Nah, ini saya juga belajar nih. Riset topiknya, translate. Counting the words, oh iya, counting the words tentu saja ya untuk menghitungnya. Reading the word text at a glance, start translating, leave the work for a day, proofreading and sending. Okay. Cultural understanding, memahami kulturnya ya. Interesting. Proofread the text source, discuss it with the author. Okay, ada diskusi dengan penulisnya. Okay, read, relate, and translate. Baca keseluruhan teks, kemudian dipahami isi teks, kemudian mulai translasi per kalimat. Oh, oke, ada yang per kalimat pendekatannya ya. Baca dokumennya dulu, minimal garis besarnya. Kadang ada klien yang mungkin belum paham translate itu tidak sebentar. Iya, malah ada yang baru mengirimkan dokumennya hari ini, kemudian diminta, Pak, bisa nggak selesai sore hari? Bisa juga. Seperti apa? Karena mungkin conference-nya batasnya ditutup malam ini, Pak, sehingga harus diselesaikan sore hari ini. And that is a challenge for us. Itu menjadi tantangan yang sulit buat kita. And read the text, comprehend the message. Okay, equivalence, membaca naskah secara keseluruhan. Okay, memahami teks, mengenal istilah, bottom-up reading. Alright, so from this, actually we got the impressions that you've got different methods and stages of translations. Dari ini sebenarnya kita sudah bisa mendapatkan gambaran bahwa teman-teman kolega penerjemah ini mempunyai tahapan yang beragam yang ketika melakukan penerjemahan dokumen ilmiah. So this is very interesting, sangat menarik buat kita semua saya kira. Ini akan tetap saya buka supaya Bapak Ibu masih bisa mengirimkan dan
berbagi tentang langkah-langkah yang dilakukan dalam proses penerjemahan. So I'm going to close this. Wait, saya tutup sebentar. Saya akan kembali ke slide-nya. Okay, so I think we all have different ways and methods of translations. Dari yang sudah kita lakukan tadi, saya kira kita sudah mendapatkan gambaran bahwa kita mempunyai tahapan dan metode yang beragam ketika kita menerjemahkan dokumen ilmiah. You have shared your translation stages. Masing-masing teman-teman sudah berbagi tahapan-tahapan dari penerjemahannya. And I would like to remind you that what I share today, apa yang saya bagikan hari ini, itu berdasarkan dari my translation practice. Bisa jadi salah gitu, Bapak Ibu, bisa jadi tidak sesuai dengan apa yang Bapak Ibu sudah lakukan selama ini. You might have different methods, dan saya recognize that you have different methods. And at the end of these sessions, I would like to propose a model of scientific translations. Dan di akhir sesi ini saya ingin memberikan satu model scientific translations yang barangkali bisa nanti kalau Bapak Ibu berminat untuk membaca, dan you can improve the model. Bapak Ibu boleh mengubahnya, menambahkan, improve itu gitu ya, mengkritisi. Silakan, we can have that discussions. So my questions next is, do you read the source document prior to translating? Yes. Mungkin sebagian besar Bapak Ibu membaca dokumen sumbernya ketika akan menerjemahkan dokumen ilmiah, khususnya artikel ya. Pasti kita sering menerima pekerjaan itu. Jadi, you've got a job from a client, menerjemahkan manuskrip jurnal yang akan dikirimkan ke jurnal internasional. Next, pertanyaan berikutnya. Saya yakin banyak yang membaca dokumen sumbernya ketika akan menerjemahkan. Pertanyaan berikutnya, apakah Bapak Ibu read some samples documents? Apakah misalkan nih, ketika akan menerjemahkan satu artikel ilmiah, apakah kemudian Bapak Ibu mengunduh beberapa artikel yang sejenis, kemudian membaca artikel itu untuk mengidentifikasi targetnya harus yang saya capai harus seperti apa? Because this will reflect the expectations of the client and also the journals. Karena ketika kita membaca beberapa artikel yang sudah diterbitkan di jurnal itu, sebenarnya kita akan mendapatkan gambaran tentang, oh standarnya seperti ini loh, standar bahasanya seperti ini, stylistiknya seperti ini, formatnya seperti ini. So this is an important part of the translation process in scientific translations. Ini adalah bagian penting dari proses penerjemahan dokumen-dokumen ilmiah. Selain membaca dokumen sumbernya, kita juga, saya juga membaca dokumen-dokumen tujuannya. Jadi saya berusaha untuk mencari jurnalnya yang mana ya. Saya akan baca setidaknya 2-3 artikel dari situ untuk memahami, formatnya seperti ini, conventions yang digunakan di dalam jurnalnya seperti ini gitu ya. Kemudian gaya bahasanya kira-kira seperti ini, sehingga saya bisa memastikan bahwa artikel yang saya terjemahkan itu memenuhi 2 aspek, yaitu engagement dan delivery. Engagement artinya artikel yang nanti saya terjemahkan bisa engage dengan artikel-artikel yang ada di situ. Jadi artikel-artikel secara bahasa itu bisa nyambung dengan artikel-artikel yang sudah diterbitkan di dalam jurnal tersebut. We need to remember that a journal is a discussion space, adalah ruang diskusi. Kita perlu memahami sebagai penerjemah bahwa jurnal itu juga merupakan ruang diskusi yang sebenarnya nanti ketika kita menyelesaikan artikel yang kita terjemahkan, maka artikel itu secara in terms of language, style, formats, bahasa, dan nanti ada pernak-pernik yang akan kita diskusikan lebih lanjut, itu harus nyambung dengan artikel-artikel yang sudah dipublikasikan di dalam jurnal tersebut. Setidaknya sama gitu ya, seragam dengan mereka, bahasanya, formatnya, dan lain-lain. So we need to read some sample documents or documents similar to the translated document. Okay. Kemudian, apakah teman-teman penerjemah, apakah teman-teman kolega penerjemah juga membaca author guideline? Misalnya kita mendapatkan klien, kemudian klien meminta kita untuk menerjemahkan satu dokumen ilmiah, artikel, tujuannya kemana Pak? Ke jurnal ini. Kemudian apakah kita membaca author guideline dari jurnal tersebut? Karena itu juga satu hal yang penting yang bisa membantu kita, meringankan tugas kita ketika menerjemahkan. So we know exactly the expectations of the journal through the guidelines. Kita bisa mendapatkan ekspektasinya, standar-standar itu di journal guidelines. Nah, ini menjadi hal penting juga yang harus kita lakukan ketika menerjemahkan dokumen artikel ilmiah. Okay, so this is my workflow.
Jadi ini workflow saya. Kok sepi ya? Saya takut berbicara sendirian. Bu Laila tuh masih di sini, Le. Halo, Bu. Iya, Oh, masih. Saya menyimak. Of course, saya menemani Anda, Pak. Oh, sepi sekali gitu loh. Saya takut jadinya. Maaf. Ya, inilah tantangannya, Pak. Kalau Semua udah mendengarkan. pasti Mendengarkan, Pak. Saya terpesona, Oke. Pak. Iya, Baik, saya juga alhamdulillah. mendengarkan. ya benar, Pak. Alhamdulillah ada suara. Saya mendengarkan sekali. Terima kasih. Kami Bu. menyimaknya. Menyimak, Lanjut. Baik, kita lanjut ya Bapak Ibu ya. Mohon maaf saya jadi khawatir sendiri. Oke, Gak ini apa-apa, workflow saya. Ini yang saya lakukan ketika saya melakukan penerjemahan dokumen akademik saintifik, artikel ilmiah khususnya. Jadi, seperti halnya teman-teman yang lain, saya membaca source dokumen. Saya membaca dokumen sumbernya untuk memahami what this is all about. Ini tentang apa sih gitu ya? Tujuannya apa? Kemudian metodologinya seperti apa? Saya memahami itu dari perspektif saya sebagai orang Indonesia. Jadi ada kacamata Indonesia saya yang saya gunakan untuk memahami itu. Kemudian saya langsung mencari some sample articles. Saya mencari artikel-artikel yang sejenis, Bapak Ibu. Baik itu sejenis dari sisi tema gitu ya, bisa jadi saya browse, saya cari di internet, atau kalau memang penulisnya sudah mempunyai jurnal tujuan, itu akan lebih mudah. Jadi biasanya akan saya tanya, Bapak Ibu punya jurnal tujuannya nggak? Akan dikirim kemana? Karena itu akan membantu saya untuk menghasilkan terjemahan yang baik, untuk menghasilkan versi yang baik dari apa yang saya kerjakan hari ini. Kemudian kalau tidak ada, maka saya harus mencari sendiri. Yang kira-kira akan ya setidaknya topiknya sama, sehingga saya bisa mendapatkan gambaran bahasa yang digunakan seperti apa, phrases-nya seperti apa. Kemudian kalau ada jurnal guideline, saya akan baca jurnal guideline. Kalau sudah ada tujuan jurnalnya, saya akan membaca itu untuk setidaknya saya bisa membantu penulisnya untuk formatting. Karena nantinya penulis pasti akan kembali ke kita untuk meminta tolong tentang hal ini, formatting. Pak, bisa nggak disesuaikan formatnya dengan ini? And I think that's a plus for translator. Saya kira itu poin plus tambahan yang bisa kita tawarkan. Ya, setidaknya ini nggak sulit kok ya. Yang kita berikan kepada klien sehingga mereka merasa bahwa ada hal lain loh yang bisa saya dapatkan dari penerjemah ini. Baru saya melakukan translation. Di tahapan berikutnya setelah membaca journal guidelines, saya melakukan penerjemahan dokumen itu, dan seperti Bapak Ibu lakukan, saya read and reread, translate, kemudian evaluate, melakukan iterations. Saya kembali maju mundur untuk mengevaluasi hasil terjemahan yang saya kerjakan. Kemudian di sini ada beberapa hal, I put note remark there, some important things. Dan di sesi hari ini saya ingin berbagi tentang beberapa hal penting yang harus kita perhatikan ketika kita perform scientific translations, ketika kita melakukan penerjemahan ilmiah, khususnya artikel-artikel untuk jurnal. So that is the main idea of this session. Jadi itu ide utama dari sesi hari ini. Beberapa hal penting yang harus kita perhatikan ketika kita melakukan penerjemahan ilmiah. Okay, now the next point is scientific translation. Hal pertama saya kira yang perlu kita pahami, apa sih scientific translation, penerjemahan ilmiah, dan apa yang membedakan scientific translation dari dokumen-dokumen yang umum gitu. Scientific translation, saya kira kalau kita menggunakan lay person's definitions, definisi yang secara umum saja, adalah penerjemahan dokumen-dokumen akademik, scientific, dokumen-dokumen ilmiah. Oke, dan apa yang membedakan? Saya kira adanya conventions, adanya standar-standar penulisan, kemudian adanya format-format yang harus kita ikuti, dan yang lebih penting lagi yang harus kita ingat bahwa scientific translation itu sangat erat kaitannya dengan scientific discourse. Ada discourse secara umum, kalau kita belajar tentang critical discourse ya, kita selalu teringat dengan kata-kata discourse. Ada yang namanya scientific discourse, diskursus ilmiah di mana sebenarnya para peneliti, para dosen gitu, sebagai peneliti juga itu berkumpul dan mereka berbicara menggunakan bahasa yang khusus untuk itu. So scientific language, bahasa yang khusus memang digunakan untuk saling bertukar pikiran, baik itu di dalam media tulisan maupun di media conference atau media-media yang lain. Apa yang membedakan? Saya kira that's the main thing that we need to consider, scientific discourse. Nah, karena tantangannya yang membuat kita harus belajar, that this scientific discourse is so diverse, bahwa diskursus saintifik ini ternyata sangat beragam, Bapak Ibu. Jadi misalnya begini, hal yang sederhana saja. Saya pernah menemukan diminta untuk menerjemahkan dokumen di bidang fisika, dan ternyata introduksinya panjang sekali. Kemudian setelah saya cek
di artikel-artikel yang sudah terbit, kemudian di beberapa jurnal referensi, saya menemukan ternyata di area itu introduction-nya tidak boleh lebih dari 500 kata. Nah, penulis yang dari Indonesia ini sudah menulis sampai ribuan hanya untuk introduction, and then we had this discussion. Kita kemudian berdiskusi, kemudian kita memberikan saran bahwa Pak, sebaiknya ini dipotong saja karena di dalam dunia itu, gitu ya, di dalam ruang diskusinya jurnal itu, introduction yang panjang ini tidak akan diterima, jadi akan dipotong. Nah, mungkin teman-teman pasti bertanya, kalau begitu uangnya dipotong juga dong rate-nya gitu ya. Kalau kita professionally speaking, kalau kita berbicara tentang berapa lembar yang harus kita terjemahkan, maka dipotong dong. Enggak. Teman-teman bisa masukkan itu sebagai advice gitu ya. Bisa, itu advice yang kita berikan sebagai kepada penulis, dan itu bisa di-charge juga. Kita juga selain translator, kita juga bisa, kalau menurut saya bisa charge sebagai consultant. Yang kemudian adjusting, menyesuaikan format, menyesuaikan standar bahasa itu ke jurnal tujuannya. We need to acknowledge that the landscape is changing. Bahwa sebenarnya selain beragam itu juga berubah-ubah. Jadi conventions, kemudian ada, saya kemarin lupa ya, saya membaca 2 hari yang lalu ada perubahan dari di bidang specific terms in biology, di beberapa area itu ada perubahan, dan kemudian kita harus belajar lagi terkait dengan hal tersebut. So that is the difference between scientific translation and translations of general documents. Perbedaannya adalah scientific translation terikat dengan scientific discourse. Scientific discourse sangat beragam dan sangat dinamis, berubah terus. And we also need to remember that we have various types of scientific documents. Dan selain juga asalnya yang beragam ini, ada biologi, fisika, yang scientific discourse-nya sangat berbeda-beda. Kemudian di dalamnya itu ternyata juga ada beragam dokumen akademik yang formatnya berbeda-beda. Ada academic scientific manuscripts yang biasanya kita kenal sebagai artikel jurnal, ada juga working papers, ada technical reports, ada thesis and dissertations, and so on and so on. So many things. Saya kira keberagaman ini juga sudah menjadi hal umum di dalam penerjemahan ya Bapak Ibu ya. So it's common. So because of that conditions, then we are expected to learn while doing something. Karena keberagaman itu, maka setiap kali proses translation, setiap kali kita menerjemahkan dokumen, itu adalah proses belajar sendiri gitu. Jadi proses menerjemahkan dokumen saintifik itu pun proses belajar, di mana kita harus mencari terminologi, kita harus mencari conventions, kita harus mencari ekspresi-ekspresi atau frasa-frasa yang digunakan di area tersebut, and many things we need to consider. So learning while doing. Mudah-mudahan ini tidak membuat Bapak Ibu ngantuk ya. Panjang halnya serius-serius. Saya sudah menyebutkan bahwa apa yang membedakan antara penerjemahan saintifik, penerjemahan ilmiah dari penerjemahan yang umum adalah bahwa penerjemahan ilmiah itu sangat terkait erat dengan scientific discourse, terikat dengan scientific discourse. Nah, sekarang kita perlu untuk membedah apa yang dimaksud dengan discourse gitu ya. Apa sih discourse itu? Pasti teman-teman mahasiswa yang ikut di dalam sesi ini bertanya, discourse itu apa sih? Diskursus gitu ya. Adalah systems of thought. Ada satu sistem gitu yang terdiri dari ide, attitudes, courses of actions, beliefs, and practices yang diyakini oleh suatu komunitas akademik gitu mudahnya. Yang diyakini oleh suatu komunitas gitu ya. Yang kemudian itu mengikat bagaimana mereka saling bertukar ide. Jadi kalau misalnya kita masuk ke bidang fisika, itu mereka, peneliti-peneliti di bidang fisika itu mempunyai conventions, kesepakatan yang khusus terkait dengan bagaimana mereka saling menulis, gitu. Saling bertukar ide melalui tulisan. Jadi menuliskan introduction-nya ada berapa, ada berapa panjang, metodologinya harus seperti apa, bagaimana itu ditulis gitu. That's a discourse. Discourse adalah suatu sistem gitu yang mengikat suatu komunitas. That's the simple definitions of discourse. Secara sederhana itu yang definisi yang bisa kita gunakan. Kemudian yang menarik adalah ini dari Becker and Ellis. Discourse itu kalau di dalam konteks translation ini bisa juga dipahami sebagai a context of language use. Konteks di mana suatu bahasa itu digunakan. And we need to understand that English is not single. Dan kita juga perlu memahami, mahasiswa saya kira perlu memahami juga bahwa bahasa Inggris itu tidak satu. Satu memang bahasa Indonesia satu ya, tapi kalau kita berbicara tentang genre, kemudian
konteksnya, maka kita akan menemukan ada formal, informal, kemudian ada bahasa what sort of English, scientific English, academic English, kemudian ada bahasa Inggris yang terikat dengan konteksnya, bahasa Inggris di fisika, bahasa Inggris di biologi, sangat beragam. And in this sense, maka dengan itu it becomes similar to concepts like genre or text type, sehingga ini diskurs ini mungkin mirip-mirip dengan genre atau tipe teks gitu ya, sehingga ada political discourse. Misalnya ada sort of language used in political context. Kemudian ada media discourse, bahasa yang digunakan di dalam media. Sehingga kalau kita refleksikan ini dalam pada topik yang kita bahas hari ini, kita punya scientific discourse, yaitu a sort of language used in scientific context, dalam area-area scientific. Okay. Menurut Becker and Ellis. Therefore, maka beranjak dari dua definisi tersebut, maka scientific discourse itu bisa kita pahami sebagai bahasa yang digunakan di dalam science. Ternyata ada loh bahasa Inggris khusus science itu gitu ya. Mereka juga menyebutnya sebagai rhetoric of science, the way scientists explain their work, including processes and methods. Bagaimana saintis itu saling bertukar pikiran. Ini menarik sekali Bapak Ibu. Saya jadi pengen ini ya, mungkin bisa dijadikan bahan untuk studi doktoral ini. Bagaimana sih misalnya presentasi di forum internasional gitu, seperti apa sih bahasanya, gitu, bisa dibandingkan. And this not only covers practical aspects, tidak hanya berkaitan dengan aspek-aspek praktisnya, tetapi juga aspek-aspek isu-isu yang terkait dengan epistemologi. Kenapa peneliti di area fisika menggunakan bahasa semacam itu? Kenapa peneliti di bidang biologi menggunakan semacam itu? Saya jadi ingat juga, di area penerbangan aviation itu Boeing mengeluarkan bahasa sendiri yang namanya Simplified Technical English. Jadi Boeing, perusahaan pembuat pesawat Boeing itu Bapak Ibu punya bahasa sendiri yang namanya STE, Simplified Technical English, yang kemudian mereka menyederhanakan itu dengan tujuan untuk supaya teknisi-teknisi yang berasal dari beragam negara ini tidak salah paham gitu. Ketika ada yang ngomong begini, maka pemahamannya akan sama. Oke. So different fields, different characteristics. Areanya berbeda, karakteristiknya berbeda. Itu yang membuat kita harus belajar banyak. Okay. And another thing about scientific discourse is, hal yang menarik lagi dari scientific discourse ini adalah diskursus ilmiah ini yang harus kita penuhi sebagai penerjemah adalah this discourse is a sort of identity kit. Ini seperti identitas gitu, which comes complete with the appropriate costume and instructions of how to act, talk, and often write. Dan kemudian saya ingat, iya ya, bahwa sebenarnya tugas penerjemah itu adalah mewakili si penulis untuk memunculkan authorial voice. Ini konsep penting lagi nih, authorial voice nanti akan kita bahas. Authorial voice itu begini, jangan-jangan setelah kita terjemahkan, setelah saya baca, artikel ini yang muncul adalah suara si penulis munculnya sebagai suara, bukan suara expert gitu, kayak terbaca seperti suara novice writer, seperti orang yang baru nulis nih jangan-jangan gitu ya. Gara-gara mungkin gini, saya akan mengikuti sepenuhnya gaya menulis dokumen sumbernya gitu. Saya tidak akan memperhatikan target bahasanya atau target diskurs di mana saya harus kualitasnya harus seperti itu gitu. Sehingga yang muncul adalah authorial voice, image penulis di dalam penulis itu menjadi ini kok kayak mahasiswa ya gitu. Jadi ada isu authorial voice. Bagaimana kita juga sebagai translator, sebagai penerjemah juga memperhatikan bahwa tugas kita adalah membuat si penulis itu tampak sebagai expert. Karena ruang yang namanya jurnal itu adalah ruang berbagi ide untuk experts. Oke, ruang berbagi ide untuk expert. Siapapun kita, meskipun kadang-kala kita sering menyampaikan bahwa kan saya cuma mahasiswa S2 atau saya kan cuma sedang studi doktoral. But no, ekspektasinya adalah jurnal adalah ruang berbagi untuk expert. So you have to show yourself. Si penulis harus muncul sebagai authorial voice-nya harus muncul sebagai expert voice, sebagai suara expert. Nanti akan kita tunjukkan beberapa contoh kalimat yang mungkin bisa membuat expert voice itu muncul. Okay. Sehingga di dalam scientific communications, next point, di poin berikutnya, hal-hal yang harus kita perhatikan adalah yang pertama authorial voice, suara si penulisnya ini gitu ya. Ketika kita menerjemahkan, kemudian kan kita membaca kembali, mengevaluasi hasil terjemahannya, kemudian kita merasa loh, kok ini jadi kok kayaknya banyak there are, there is itu membuat
artikelnya jadi sounds like it's written by seperti ditulis oleh mahasiswa yang baru lulus gitu, atau mahasiswa yang sedang studi sarjana gitu. Banyak there is this tradition, there are these participants, kebanyakan ekspresi semacam itu, kurang variasi kalimatnya. Kemudian style tone-nya harus academic and scientific communications. Kemudian ini yang seringkali kita lupakan, clear and concise. Yang sering kali saya lakukan ketika menerjemahkan dokumen ilmiah adalah membuang kalimatnya, Bapak Ibu. Karena sering kali dokumennya dalam bahasa Indonesia itu, kalau dalam bahasa Jermannya dowo banget gitu. Dalam bahasa Jawanya dowo panjang banget. Ini kalimatnya panjang banget sih kalau terjemahkan secara by sentence, then this will confuse the readers. Ini akan membuat pembacanya itu bingung dan mumet-mumet banget gitu. Jadi I have to make sure that this is clear and concise. Saya harus memastikan bahwa ini jelas dan padat, ringkas, sehingga akan memudahkan pembacanya untuk memahami ini, terutama memudahkan reviewers ya, memudahkan nanti reviewers dan editors yang akan melakukan peer review untuk artikel ini. Kemudian, of course, I have to make sure that I use the right functions. Saya harus memastikan bahwa saya menggunakan language functions yang tepat untuk ini. Nanti akan saya bagi resource-nya, Bapak Ibu, di mana kita bisa misalnya menggunakan kalimat-kalimat yang deskriptif gitu ya, atau argumentatif, atau kalimat-kalimat yang bisa digunakan untuk menyajikan argumen. So we have various types of language functions. We need to. Saya terlalu cepat atau enggak ya? Please remind me if I'm going too fast, Bapak Ibu ya. No, it's okay. Enggak. Sudah okay. Pas ya. Clear. Oke, saya mau diingatkan nanti kalau terlalu cepat ya. Oke, berikutnya yang harus kita perhatikan, saya kira ini akan mengulang hal pertama yang tadi sudah sampaikan di awal, adalah author guideline. Kenapa? Kalau alasan praktisnya sebenarnya ini supaya kita tidak mengulang ketika kita melakukan pekerjaan translation. Karena biasanya si klien kita itu akan meminta, Pak, bisa nggak menyesuaikan dengan formatnya itu? Atau ketika sudah jadi, mereka justru akan meminta, Pak, ini formatnya bisa nggak disesuaikan dengan jurnal tujuan saya? Gitu. Nah, itu akan membuat kita bekerja berulang kali gitu, dan merepotkan kita. And I think if we put this at the beginning of the work, kalau kita letakkan ini di awal, kemudian kita sampaikan ke klien, Bu, ada nggak jurnal tujuannya? Saya akan unduh panduannya, kemudian saya akan sesuaikan terjemahannya sesuai dengan target itu. Kalau misalnya dokumen terlalu jauh formatnya, mungkin Bapak Ibu juga bisa meminta si klien untuk could you please bisa mungkin diubah formatnya dulu sesuai dengan jurnal tujuannya supaya kita bisa memenuhi expected style gitu. Nah, kenapa begitu? Ada kalanya si klien ini juga membebankan rejection of the manuscript to us. Ada kalanya mereka kembali ketika ditolak dari sebuah jurnal, itu kembalinya ke kita, kemudian, Pak, saya ditolak, dan ada kalanya kita juga merasa bersalah, kenapa ditolaknya gitu ya. Formatnya tidak sesuai gitu. Ada hal-hal yang sederhana yang sebenarnya bisa kita blok sebagai bisa kita cegah sebagai penerjemah dokumen akademik, dan kita bisa bantu sehingga acceptance dari manuskrip yang dikirim ke sebuah jurnal itu bisa menjadi lebih baik, lebih tinggi. Tingkat keterima-nya menjadi lebih baik. Dan saya kira itu juga membantu kita sebagai penerjemah untuk mendapatkan klien-klien yang mau untuk menggunakan jasa kita secara profesional. So it's part of professional service. Okay, the writing gap. Hal lain adalah yang seringkali menjadi, saya kira sama seperti di dokumen-dokumen yang umum, Bapak Ibu. Saya sendiri sebenarnya kurang this is ada satu ilustrasi yang diberikan oleh Kaplan di tahun 1966 yang saya juga kurang yakin apakah itu memang benar demikian, apakah memang bahasa Inggris itu panah gitu ya, kemudian semantic language itu lebih ke zigzag seperti ini, apakah Oriental, kita yang masuk Oriental itu memang pola berpikirnya bulat seperti itu, muter gitu ya, apakah Romance something like that, or Russian seperti itu, atau mungkin perbedaan pola pikir yang direfleksikan dari misalnya ada satu ilustrasi gambar di sebelah kiri itu yang ini loh, ternyata huruf-huruf itu juga ada muatan ideologi, ada muatan kulturalnya yang merefleksikan cara berpikir penuturnya. I'm not sure about that. Tapi yang jelas, selama ini ketika saya membantu klien untuk dalam proses untuk menerjemahkan dokumen-dokumen ilmiah mereka, khususnya artikel, gap itu ada, Bapak Ibu. Jadi gap
cara menyampaikan ide, kalimatnya itu sangat jauh sekali, dan saya kira sama dengan juga dengan bahasa-bahasa lain. Cara kita menyampaikan ide, cara kita mengekspresikan gagasan, literary devices, cara kita menggunakan kata-kata, menggunakan frasa, kalimat itu sangat berbeda jauh, sehingga sangat benar sekali jika kita kemudian mengungkapkan bahwa translation of scientific manuscript itu bukan hanya sekedar menerjemahkan kalimat, tapi it's like translation of the whole phrases and sentences. Tapi transfer ide sebenarnya. Ide dan and this becomes a challenge for us. Ada soundtrack lagunya, sebentar saya cari di mana Bapak Ibu. Wait a second. Okay. Alright, so the question is, pertanyaan-pertanyaan berikutnya adalah dari Indonesia ke scientific English itu seberapa jauh? Kemudian how are they different and how far? Seberapa berbeda bahasa yang digunakan di bahasa Indonesia dan bahasa Inggris yang scientific? And then what are the implications for translation practice? Apa implikasinya terhadap praktik kita menerjemahkan? Oke. Wait a second. Ada lagunya. Bapak Ibu mungkin mohon maaf bisa di mute ya yang suaranya supaya ya nanti saya khawatir kalau ada soundtracknya saya malah jadi nyanyi loh. Nggak apa-apa Pak, sambil nyanyi biar nggak tegang. Iya, topiknya terlalu serius jadi mungkin bisa. Nggak, saking terkesimanya, Masya Allah, coba. Oke, ya soundtracknya hilang. Baik Bapak Ibu, kita masuk ke poin berikutnya ya. Nanti mohon maaf saya juga loncat-loncat dari satu poin ke poin yang lain karena memang topik kita sedang berbagi tentang some key points that we need to consider. Beberapa hal penting yang harus kita pertimbangkan ketika kita melakukan scientific translation. Oke, berikutnya adalah grammar and grammaring. Khususnya ini khusus untuk mahasiswa yang sekarang sedang menempuh studi gitu ya. Apakah mengetahui grammar saja cukup gitu? Misalnya saya sudah belajar grammar nih, tenses saya semua hafal dan saya bisa menggunakan itu. Saya mendapatkan A semua di dalam mata kuliah structure. Apakah itu cukup gitu? And sepertinya itu tidak akan cukup karena kalau teman-teman mahasiswa nanti browse di internet, you will find the term grammaring. Teman-teman nanti akan menemukan istilah, boleh dicari grammaring. Itu grammaring is how you apply grammar to a specific context. Bagaimana kita mengaplikasikan grammar itu di dalam satu spesifik konteks yang spesifik. Jadi grammar and grammaring itu dua hal yang berbeda. Grammar itu merupakan declarative knowledge, pengetahuan yang deklaratif gitu ya. Pengetahuan yang ya udah ini grammar itu ada di kepala saya, structure-nya gitu. Saya mengetahui bahwa rumusnya tuh begini. When for example, when living ideas, ketika saya menerjemahkan satu kalimat yang di mana si penulis ini mengekspresikan satu ide yang lasting, teori, itu saya akan menggunakan simple present. Itu yang deklaratif ya. Tapi grammaring itu the ability to use grammar structures appropriately. Ini lebih ke prosedural. Pengetahuan bagaimana grammar itu bisa digunakan sesuai dengan konteksnya. And for scientific translation, dan untuk area penerjemahan akademik atau scientific, ini menjadi sangat penting sekali, karena grammar saja tidak cukup. Knowing that this should be used like this, mengetahui bahwa ini simple present itu tidak cukup, tapi kita juga harus memahami ketika misalnya saya menggunakan simple past di dalam methodology, artinya apa gitu. Ketika saya menggunakan simple present untuk menceritakan idenya peneliti lain yang disampaikan di tahun 63, itu apa artinya, apa implikasinya? Ketika saya menceritakan penelitian-penelitian sebelumnya, of course I have to use, tentu saja saya harus menggunakan simple past, for example, ketika menceritakan itu. Tapi ada kalanya saya akan bisa menggunakan thank you for the note. Saya juga bisa menggunakan note-nya muncul di sini, Bapak Ibu. Saya juga bisa menggunakan simple present untuk menyampaikan gagasan yang disampaikan oleh misalnya Chomsky pada tahun 60-an. So I can also use that. And what sort of meaning that we can get from that kind of practice?
Nah, itu kita harus mengetahui, itu yang dimaksud dengan grammaring. Kita harus mengetahui apa sih artinya gitu ya. So for example, one, structures used in methodology, kemudian when to use present and past tenses, and also when to use present for expressing living ideas. Okay. Next thing, hal berikutnya yang akan sangat membantu kita adalah rhetorical functions. Saya dulu juga merasa bahwa saya sepertinya harus belajar tentang rhetorical function, ya, tentang fungsi-fungsi retoris, tentang fungsi-fungsi frasa yang bisa saya gunakan untuk mengekspresikan sesuatu. And this is very specific to scientific discourse. Jadi ada beragam scientific and academic expression and phrases yang kita bisa gunakan sebagai translators, sehingga itu memudahkan kita dan kita tidak terjebak dengan kalimat aslinya. I'll give you one instance. And here is the list. Ini adalah listnya. Nanti akan saya coba buka langsung di websitenya, Bapak Ibu. Nanti mungkin setelah sesi ini, Bapak Ibu dan teman-teman kolega bisa langsung mengunjungi website ini dan kemudian membaca dan mengevaluasi gitu ya, bagaimana berpikir tentang bagaimana ini bisa saya gunakan di dalam praktek translation. So ada fungsi deskriptif, ada fungsi critical, ada fungsi reflektif. Misalnya di fungsi critical itu ada fungsi arguing and discussing. Ada frasa-frasa yang memang khusus digunakan untuk how to argue and how to discuss something. Let me close this. Sekarang saya akan coba buka, show you the website. Ini websitenya Bapak Ibu. Jadi ada misalnya arguing and discussing. Memang menerjemahkan dokumen itu kita tidak boleh terjebak pada kalimat aslinya ya, kalimat asalnya ya. Nah, kalau untuk kalimat-kalimat yang umum mungkin akan lebih mudah buat kita, because mungkin kita sudah membaca banyak dokumen gitu ya, novel dalam bahasa Inggris, sehingga ya, the transfer between these expressions could be easier, bisa lebih mudah. Tapi untuk scientific document, saya kira kita juga harus belajar these rhetorical functions. Kita juga harus belajar fungsi-fungsi retoris, frasa-frasa yang bisa digunakan oleh kita sebagai penerjemah untuk menerjemahkan dokumen akademik. So, like this one. Jadi ada contohnya, misalnya like this one, untuk cause and effect, mengekspresikan cause and effect, and so on and so on. You can browse this. Nanti Bapak Ibu bisa mencari tahu lebih lanjut tentang ini ya. Okay, let me get back to this. Okay. Jadi banyak sekali Bapak Ibu yang bisa digunakan. Kemudian, kemudian satu kata yang tadi sudah saya munculkan di bagian awal dari sesi ini adalah phraseology. Hal ini yang paling sering saya gunakan di dalam translation of scientific documents. Phraseology is the study of fixed sets of words or phrases. Jadi karena tuntutannya adalah menyampaikan ide dan gagasan itu dan tidak terjebak di dalam kalimat asalnya, maka kemudian yang saya lakukan adalah saya belajar banyak sekali frasa-frasa dan ekspresi-ekspresi gitu ya, yang scientific, so academic and scientific phrases, supaya saya bisa menghasilkan hasil terjemahan dokumen yang bisa engage dengan artikel-artikel yang sudah dipublikasikan di dalam jurnal-jurnal ilmiah. And therefore, a scientific translation memerlukan pendekatan ini. Dan I think this is the right approach that you can use in the translation of scientific manuscripts. Saya kira ini pendekatan yang bisa kita gunakan di dalam penerjemahan dokumen-dokumen ilmiah, phraseology. Jadi menerjemahkan pada level frasa. Bentuk praktisnya adalah ini. Apa sih bentuk praktis dari phraseological approach gitu ya? Pendekatan phraseology dalam bentuk praktis seperti apa? Penerjemahan dalam tataran frasa. Bentuk praktisnya adalah misalnya dengan kita menggunakan academic phrase bank. Now I'm going to show you. Saya akan sekarang coba buka academic phrase bank supaya Bapak Ibu juga mendapatkan gambaran. Mungkin ada beberapa teman-teman yang sudah mengetahui apa
yang dimaksud dengan academic phrase bank. Let me just copy this. Wait a second, and then I'm going to paste this. Teman-teman mahasiswa juga pasti akan sangat suka dengan ini, karena ini bisa digunakan untuk membantu teman-teman dalam penulisan skripsi, gitu ya, skripsi, tesis, disertasi. Okay, this is academic phrase bank. So is a collections of phrases. Ini koleksi frasa-frasa akademik yang biasanya digunakan dan diterima oleh komunitas akademik. Okay, like di dalamnya ada banyak sekali fungsi-fungsi frasa itu yang then you can use this in articles. For example, okay, let me show you this. Saya akan coba buka satu, misalnya being critical. Oke, highlighting misalnya untuk menunjukkan gap. Oke, untuk menunjukkan bahwa penelitian di area ini belum cukup, ada gapnya gitu. And this is the list of sentences or phrases which we can use. Ini adalah listnya dari frasa-frasa yang bisa kita gunakan. Jadi daripada misalnya penulisnya misalnya penelitian di area ini belum banyak. Oke, kemudian kita menerjemahkan itu sebagai there are no many studies, misalkan there are no many studies in this field, tapi kita bisa menggunakan ekspresi lain yang lebih scientific. Oke, misalnya most study in the field of this have only focused on something, atau the existing accounts fail to resolve atau fail to recognize this topic, misalnya, atau previous research has ignored the issue of this. Jadi ada banyak sekali cara dan frasa yang bisa kita gunakan untuk menerjemahkan, untuk mewakili maksud yang ingin disampaikan oleh si penulis. Oke. Let me get back to the slide. Bapak Ibu masih mengikuti ya? Materinya serius banget. Masih banget. Oke, syukurlah Bapak Ibu. Ini materinya serius banget. Saya sendiri jadi takut loh. Enggak, ini saking kerennya sampai nggak tahu nih. Oke. Nah, karena pendekatan itu, Bapak Ibu, karena pendekatan saya di dalam praktik penerjemahan adalah pendekatan phraseological, di mana saya harus fokus pada frasa-frasa akademik, gitu ya, frasa-frasa akademik, tidak fokus pada level kata, maka saya juga menggunakan tadi yang sempat disinggung oleh Pak Paulus, bagaimana misalkan teknologi sekarang, gitu ya, teknologi saat ini kita sudah ada sangat beragam sekali, di samping Google Translate, kita juga sudah ada korpus atau corpora online, data corpora online yang bisa kita manfaatkan dan membantu kita untuk menerjemahkan dalam proses penerjemahan itu. Seringkali saya menggunakan Writeful, satu aplikasi yang nanti mungkin setelah sesi ini Bapak Ibu, kolega dan teman-teman mahasiswa bisa main-main ke websitenya, kemudian mengunduh aplikasi itu Writeful, dan itu bisa diinstal dipasang di komputer Bapak Ibu sekalian, kemudian menggunakan itu untuk checking. Saya selalu checking frasa, melakukan checking terhadap frasa-frasa yang saya gunakan. Apakah benar misalnya ekspresi yang saya gunakan itu ada di dalam discourse, ada di dalam ruang akademik ini, gitu. Caranya mudah kok, nanti Bapak Ibu tinggal menggunakan itu praktik, saya kira 1 menit 2 menit, saya kira akan bisa langsung menggunakan itu. It's very easy. Tapi checking, melakukan checking hasil terjemahan kita terhadap frasa, ya, terhadap database corpora itu, saya kira satu hal yang harus kita lakukan sebagai penerjemah dokumen akademik, memastikan bahwa ekspresinya itu tepat. Okay, so we have corpora. Kan kita tidak mungkin bertanya ke profesor kita, ya, atau kolega kita yang sesama peneliti gitu, cara mengungkapkan ide untuk ini gimana sih, bagaimana gitu. Kalimatnya misalnya untuk arguing di area ini, ketika saya punya ide dan punya claim, and I want to say this, I want to propose this dengan nada yang kuat karena saya punya data yang cukup, itu seperti apa. It's possible for us to call our professors and ask advice from them, misalnya. Mungkin akan sulit bagi kita untuk menelpon profesor kita kemudian meminta nasihat bagaimana ini frasanya, gitu ya. Dan ini adalah salah satu cara praktis yang bisa kita gunakan untuk mengetahui apakah kita menggunakan frasa yang tepat atau ekspresi yang tepat di dalam proses penerjemahan kita. Oke, next, berikutnya tadi praktisnya. Sekarang
berkaitan dengan authorial voice. We need to remember that when we perform scientific translation, our aim is to help writers establish their expert voice. Kita perlu untuk mengingat dan selalu mengingat ketika menerjemahkan dokumen ilmiah bahwa misi kita, tugas kita adalah membantu penulis untuk establish their expert voice. Bahwa hasilnya, mudahnya begini, hasilnya dokumen hasilnya ketika itu sudah selesai, maka itu harus merefleksikan expert voice. Penulis harus muncul sebagai ahli di dalam artikel tersebut. Kok saya jadi berputar-putar bahasanya? Sulit menjelaskannya ya. Sulit menjelaskan konsep authorial voice ini. Jadi authorial voice itu bisa dipahami sebagai image atau persona. Image si penulis di dalam artikel tersebut. Gap-nya mungkin yang menjadi kesulitan begini, di dalam dokumen asalnya, dokumen source-nya pun, ada kalanya si penulis ini tidak bisa memunculkan authorial voice-nya. Dokumen aslinya dalam bahasa Indonesia, itu pun sudah tidak bisa muncul. Gitu. Ini kok seperti ditulis oleh anak-anak, bukan expert gitu ya. Sehingga pertanyaannya, apakah kita kemudian harus menerjemahkan itu just like that, mengikuti format dokumen aslinya, mengikuti cara si penulis menulis, atau kan ini tugas kita adalah membawa artikel ini ke level ini gitu, ke level expert voice, sehingga mau tidak mau kita harus membantu si penulis ini mengubah dokumen aslinya dan memunculkan expert voice dari si penulis, si peneliti, sehingga hasilnya itu expert voice, sehingga hasil image yang muncul di dalam artikel hasilnya itu si penulis muncul sebagai expert. Oke, and for that, misalnya yang paling sederhana, bagaimana berargumen gitu ya, fungsi apa yang bisa digunakan sebagai untuk argumentations, and what sort of functions that we can use for argumentative language. Seringkali saya juga, misalnya hal yang paling kecil, authorial prominent and idea information prominent. Saya seringkali mengubah struktur kalimatnya dengan dasar pertimbangan, kok di dalam dokumen aslinya itu si penulis seringkali menggunakan author prominent. Author prominent ketika si peneliti itu muncul di depan. Misalnya gini, Kaldimar 2007, tutup kurung, kemudian said this. Kemudian Selo 2009 mention this. Kemudian Jack, for example, 2000 and something proposed this idea. Dan kemudian dia di dalam dokumen sumbernya itu keseluruhan menggunakan gaya itu. Nah, kalau author prominent, kemudian yang dokumen hasilnya yang muncul adalah suara si penulis ini mana gitu. Suara image dia sebagai expertnya mana, sehingga ada kalanya itu saya balik menjadi idea or information prominent. Sehingga yang saya munculkan adalah klaimnya langsung. Misalnya, based on the findings of this research, this methodology can be applied. Buka kurung, Selo 2000 and something. Dengan demikian idenya yang muncul, and it's like impresi yang kita dapatkan adalah, oh ini si penulis menyampaikan ide ini dengan didukung oleh citation ini, dengan didukung oleh referensi ini. Dan ini salah satu hal yang bisa kita lakukan untuk membantu si penulis memunculkan expert voice. Jadi bermain antara author prominent sentence, kalimat-kalimat yang memunculkan author prominent, atau idea or information prominent sentence. Okay. Next is hal lain, aspek lain penting, hal lain yang bisa kita pertimbangkan ketika kita melakukan penerjemahan dokumen ilmiah adalah specific or technical terms. And for this, dan untuk hal ini, saya kira kita semua harus tentu saja akrab berteman dengan glossaries and specific dictionaries. Kita harus punya glossary dan specific dictionaries, and therefore tentu saja kita juga bisa, salah satu langkah yang sering saya lakukan adalah finding resources, selalu mengecek website asosiasi atau persatuan-persatuan perkumpulan dari scientist di satu area gitu, atau field related sites. Beberapa atau banyak website yang menyajikan glossary dan specific technical terms di satu area. Okay. And this picture then illustrates how we position ourselves between the subject expert and general translator. Sehingga ini, kalau
boleh saya mengilustrasikan gambar ini dan tulisan ini mewakili di mana posisi kita sebagai specialist translator. Ada general translator, kemudian ada subject expert, ada ahli di satu topik gitu ya, di satu area. Dan specialist translator itu berada di antara itu. Kita harus belajar aspek bahasanya, tetapi kita juga harus punya keberanian and willingness to approach the subject experts, untuk mendekati subject expert dan belajar dari mereka berkaitan dengan scientific discourse, berkaitan dengan ekspektasi, berkaitan dengan terminologis and many things that we need to understand and be able to apply in order to produce good translation works. Oke, berat sekali ya materinya Bapak Ibu ya. Oke, next. Berikutnya, hal lain yang menjadi sangat penting di dalam scientific translation adalah pengetahuan kita berkaitan dengan methodology. Banyak sekali dokumen-dokumen yang kemudian kembali dan kesalahan gitu ya, salah, itu biasanya ada di area ini, di area methodology. Ketika si penulis menghasilkan suatu artikel ilmiah, kemudian di bagian metodologinya sudah diterjemahkan, hasil terjemahannya itu berbeda dari maksud yang ingin disampaikan oleh si penulis di dalam manuskrip aslinya. Misalnya salah statisnya, atau salah ketika mengekspresikan kenapa satu metodologi itu digunakan. Justification-nya salah misalkan. So not only in terms of the language, bukan saja berkaitan dengan bahasa yang digunakan, tapi in terms of academic and scientific expressions. Berkaitan dengan ekspresi-ekspresi yang digunakan di dalam metodologi. And for this, dan untuk mengatasi hal ini, saya sangat menyarankan teman-teman untuk mampir dan main-main di website ini. Di website, wait a second, yang namanya Method Map. And this website is helpful. Sebentar, saya stop share this. Website ini sangat bermanfaat sekali karena di dalamnya kita bisa dengan cepat mengetahui dan mendapatkan definisi, mendapatkan penjelasan tentang suatu tentang konsep-konsep yang digunakan di dalam methodology. Wait a second, let me share screen. This. Ini websitenya. So Method Maps. Nah, dengan ini kita bisa dengan cepat mencari misalnya precision design itu apa sih gitu ya, kita mendapatkan kemudian ada istilah-istilah yang kemudian kalau kita pilih kita akan mendapatkan penjelasan lebih lanjut tentang for example what applied research is, kemudian misalnya evaluation itu apa, and so on and so on. You can browse and use this website for obtaining definitions and also to get explanations about specific concepts used in methodology. Bapak Ibu bisa menggunakan ini untuk dengan cepat mendapatkan pengertian, mendapatkan pemahaman terkait dengan konsep-konsep yang digunakan di metodologinya. Gitu ya. Ini juga bermanfaat untuk mahasiswa ini. Nanti kalau menulis skripsi, tesis, disertasi gitu ya, ingin mencari definisi tentang kualitatif atau mixed methods atau penjelasan tentang itu, tinggal mampir dan main di web itu gitu ya. Alright, so saya kembali lagi ke slide. Okay, so next, lebih spesifik lagi terkait dengan ini. I provide this link to some resources of specific terms in research. Saya kira ini tidak perlu saya jelaskan lebih lanjut. Ini masih nyambung dengan materi tadi yang sudah kita bahas, bahwa untuk menerjemahkan bagian metodologi, kita juga perlu untuk memahami istilah-istilah yang digunakan di dalam bagian metodologi itu. Dan untuk itu ada glossary khusus, Bapak Ibu. Dan itu sudah saya letakkan di sini, ada glossaries of qualitative research terms, ada kumpulan kata-kata penting, terminologi, dan definisinya sudah ada di sini, dan sudah disediakan oleh linkspringer.com. Kemudian ada glossaries of quantitative research, yang sudah ada di situ linknya, nanti tinggal dibuka saja. Ada glossary of key terms, istilah-istilah kunci di dalam penelitian. Nah, area ini yang sebenarnya sangat-sangat menantang, karena we all know that methodology is wide. Bahwa sebenarnya area metodologi ini sangat luas sekali, Bapak Ibu ya. Kalau misalnya kemarin ketika studi doktoral saya banyak membaca kualitatif, meskipun membaca
sedikit kuantitatif, lebih condong ke kualitatif, maka tentu saja pengetahuan saya tentang kuantitatif itu tidak sebanyak pengetahuan saya di area kualitatif. Sehingga ketika menerjemahkan dokumen artikel gitu ya, dan kemudian artikel tersebut menggunakan metode kuantitatif, saya harus banyak-banyak membaca dan mencari tahu, mencari definisi dan pemahaman tentang istilah-istilah yang digunakan di area itu, dan banyak membaca tentunya tentang metode tersebut. So this is the list of resources which we can use for scientific translation. Ini list daftar saja resources yang bisa kita gunakan. Nanti boleh dibuka lagi. And don't forget that sebagai bagian dari scientific discourse, dan jangan lupa sebagai bagian dari scientific discourse ini, diskursus saintifik, kita juga ada scientific conventions. Dan ini yang menyulitkan juga dan menjadi tantangan buat kita, sangat-sangat beragam. Dari setiap area itu mempunyai conventions, kesepakatan sendiri berkaitan dengan hal-hal penting yang mereka gunakan di dalam area tersebut. Let me show you. And luckily, dan untungnya di sini kita sekali lagi saya berbagi resource ini ya. So this is a nice website which you can use to study the various conventions we might face in translating scientific documents. Misalnya ini ada conventions by discipline. Jadi ada konvensi berdasarkan bidang ilmunya, ada biology, chemistry, physics, and so on. Ada juga by genre. And I think you can then browse this website untuk mencari tahu lebih banyak tentang scientific conventions. Nah, selain itu, let me share this. Kembali ke sini, let me get back this one. Okay. Nah, kalau ingin tahu lebih banyak tentang scientific conventions dan dokumen-dokumen standar lainnya, nanti Bapak Ibu tinggal bisa menggunakan Google, Bapak Ibu ya, bisa menggunakan Google untuk mencari standar-standar tersebut dengan kata kunci scientific conventions. Misalnya scientific conventions in biology, scientific conventions in physics, scientific conventions, maka ada banyak sekali conventions yang Bapak Ibu bisa baca. Biasanya sedikit banyak sama kok. Jadi ada yang misalnya physics itu ada sama dengan biology, biology sedikit sama dengan bidang ilmu yang lain, dan itu biasanya berkaitan dengan hal-hal kecil yang harus kita perhatikan, misalnya like penulisan angka, titik koma, konvensi ketika itu misalnya ada kata yang mengikuti satu angka, harus diapakan kata itu, apakah diberikan tanda kurung atau seperti apa. So these scientific conventions harus kita ketahui supaya kita bisa menghasilkan translation artikel yang baik. Oke, berikutnya, so here is the model I offer to you today. Ini model manuscript translation, model penerjemahan artikel manuskrip untuk jurnal internasional yang barangkali menunjukkan bagaimana saya bekerja dan hal-hal apa saja yang saya perhatikan ketika saya menerjemahkan dokumen-dokumen ilmiah. Dan mungkin Bapak Ibu bisa menggunakan ini juga, atau boleh mengkritisi dan boleh menambahkan, mencoret-coret boleh gitu ya. So SD is a source document and TD is the type document. Yang saya perhatikan adalah dua hal. Di paling atas adalah scientific discourse. Saya mempelajari dua hal tersebut, scientific discourse di Indonesia seperti apa sih, dalam bahasa Indonesia seperti apa, and then scientific discourse di dalam bahasa Inggris seperti apa, lebih khusus lagi scientific discourse di area tertentu apa, di field biology apa, di fisika seperti apa, and then kemudian saya belajar tentang rhetorical functions, bagaimana orang Indonesia itu mengekspresikan idenya, kalimat apa yang digunakan, and then I also learn rhetorical functions in English, dalam bahasa Inggris, terutama bahasa Inggris yang spesifik, harus belajar banyak tentang hal tersebut supaya kita bisa mengekspresikan itu menggunakan frasa-frasa yang tepat. And then we need to also consider the type of document. Kita perlu mengidentifikasi, kemudian belajar tentang tipe dokumennya, formatnya seperti apa, artikelnya disajikan dalam berapa section gitu ya. Kemudian kesimpulannya seperti apa, bagian kesimpulannya terdiri dari apa saja, because that will help the result, will help translators like us produce something of high quality yang bisa memenuhi target dari penerjemahan kita. Kemudian conventions tentu saja, and then terminologies, dan jangan lupa Bapak Ibu author guidelines,
Dan yang paling penting adalah kita harus selalu ingat bahwa terjemahan kita harus memunculkan authorial voice. Suara dan image si penulis di artikel hasilnya itu harus muncul sebagai expert. Okay. Now, another resource lain yang bisa Bapak Ibu gunakan adalah ini dari Purdue University. Ada banyak resource, ada banyak referensi yang nantinya mungkin Bapak Ibu bisa buka setelah ini dan you can browse this. Ini saya berikan link supaya Bapak Ibu bisa langsung berkunjung ke website tersebut. Okay, and also this one. Ini bonus, a plus for us as translator. Ada kalanya ada rekan-rekan yang beranggapan kita nggak perlu dong memperhatikan referencing ya, tidak perlu memperhatikan format referensi yang digunakan oleh penerjemah, yang digunakan oleh penulis, dan kemudian kita harus menerjemahkan itu. But I think, tapi menurut saya referencing system itu adalah bagian dari discourse. Referencing cara si penulis mengutip itu adalah bagian dari scientific discourse, adalah bagian dari komunikasi saintis. Sehingga penting bagi kita juga untuk mentranslate, memindahkan itu ke dalam supaya bisa memenuhi discourse yang scientific tadi. Sehingga mau tidak mau, kalau saya akan juga memperhatikan bagaimana referencingnya. Misalnya di aslinya itu seperti ini, dokumen aslinya itu yang menggunakan standar referensi yang berbeda. Kemudian ketika saya membaca author guidelines dari sebuah jurnal, ternyata dia menggunakan APA, maka saya akan secara otomatis menerjemahkan itu menjadi mengikuti standar APA. So this is an important part of scientific documents. Referencing itu merupakan bagian penting dari dokumen ilmiah, dan menerjemahkan itu juga mengalihkan, memindahkan sistem referencing sesuai dengan jurnal tujuannya. Menurut saya juga menjadi bagian penting dari proses penerjemahan artikel ilmiah. Karena alasannya ya referencing adalah bagian penting dari scientific discourse, bagian penting dari cara saintis berkomunikasi dalam satu area. Nah, resource-nya sudah ada sediakan di situ, Bapak Ibu nanti tinggal di-browse saja ya. Now, I would like to provide some sample, some sentences yang di dalam kalimat ini saya melakukan perubahan yang cukup signifikan dengan beberapa tujuan. Misalnya di kalimat pertama itu begini, penelitian ini memberikan informasi tentang, kalau kita menerjemahkan pasti this research provides information about. Seperti itu Bapak Ibu ya. Biasanya teman-teman mahasiswa juga melakukan penelitian seperti itu. Tapi saya ingin menggunakan ekspresi yang lebih scientific. Ekspresi yang banyak digunakan di area itu, di area artikel ini. Sehingga saya menggunakan this research provides insight into. Provides insight itu. Saya menggunakan ekspresi itu daripada mengikuti pola kalimatnya. This research provides information about. Okay. Kemudian yang kedua, ada banyak penelitian sebelumnya yang membahas topik ini. Saya daripada menggunakan there are many previous studies on this topic, atau there are many previous studies discussing this topic, misalnya kalimat aslinya seperti itu. Saya lebih suka menggunakan ekspresi yang lebih common di dalam discourse ini, di dalam discourse artikel yang khusus ini. Jadi saya menggunakan much research has addressed this topic. Oke, itu lebih concise, lebih padat. Kemudian berikutnya, penulis menggunakan metode kualitatif. Nah, ini bermasalah sekali karena di dalam scientific discourse tidak ada, biasanya the writer itu tidak ada, tidak pernah disebutkan. Nah, itu biasanya muncul di bahasa Indonesia. Kita suka sekali menggunakan ekspresi, banyak sekali penulis menggunakan metode kualitatif. So, and that's not common, and therefore, dan untuk itu saya menggunakan this research or study employs qualitative method, misalnya itu. And then next part, contoh berikutnya, penulis menggunakan teknik wawancara untuk mengumpulkan data dari siswa. Di sini saya mengubahnya menjadi supaya lebih cocok dengan scientific discourse, dengan ekspektasi dari jurnalnya. In this study, interviews were used to obtain data from student participants. Atau research data were collected using interviews with the student participants. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi boleh mengubah secara drastic, boleh mengubah secara keseluruhan gitu ya, supaya kita bisa menyampaikan ide dari si penulis dengan lebih baik dan sesuai dengan diskursus ilmiah yang diharapkan di dalam sebuah jurnal tersebut. Okay, an important point, good translators and avid readers. Bahwa sebenarnya ketika kita mengetahui, oh ternyata standarnya seperti ini ya, scientific translation itu ternyata
ya tidak gampang juga, dibilang tidak gampang, ya memang tidak gampang, tapi it's doable. Ini sesuatu yang bisa dilakukan kok. Teman-teman mahasiswa jangan patah arang ya. Nanti udah hari ini ikut sesi ini kemudian aduh saya nggak mau lagi jadi penerjemah, jangan seperti itu. Tapi ini hal yang it's challenging, ini hal yang menantang. Dan bagaimana cara memecahkan ini, bagaimana cara kita mencapai ini, ya this one, good translators, avid readers. Bahwa kita hanya bisa menjadi penerjemah yang baik itu kalau kita banyak membaca. Termasuk membaca artikel tujuannya, membaca jurnal, membaca beragam jenis dokumen gitu ya, especially scientific documents. Oh maaf, Bapak Ardian, waktunya yes? sekitar 5 menit lagi. Okay, right, on time. So I will come with the takeaway message. Jadi ini memang poin terakhirnya Bu Lailatul. Aduh, Pas panjang banget ya. sekali ya. Iya, pas sekali. Remindernya pas dengan ini. Jadi takeaway message for this session, Bapak Ibu, kalimat ini baru saya tulis tadi. Sebelum sesi ini, jadi baru saya tulis. Kemudian apa ya pesannya? Ya pesannya ini, translation of journal manuscript is not only a professional work, it's also a learning space. Jadi ini adalah ruang belajar juga, in which translators have responsibility for understanding important aspects which shape their translation practice. Okay, ini juga ruang belajar gitu ya. And as a learning space, translation of journal manuscripts is wide, luas sekali, covering various academic traditions, mencakup banyak tradisi akademik and scientific from different scientific fields. It's also a fluid space. Ini juga changing all the time. Standarnya, konvensinya itu selalu berubah. Sehingga, therefore, translators of scientific documents should have the courage, harus punya keberanian and willingness, dan mau gitu ya, to learn continuously and adapt to the changing practice, untuk selalu belajar. Dan nanti kan ada sesinya HPI ya, ada sesi HPI untuk sesi belajar bersama, kemudian ada workshop-workshop. Saya kira itu hal yang sangat baik sekali, menjadi kegiatan yang sangat membangun untuk anggota-anggota HPI. So I think that's the main point of today's session. Bapak Ibu sekalian dan teman-teman kolega penerjemah dan juga adik-adik mahasiswa, terima kasih atas waktunya, and thank you for listening. Terima kasih sudah mendengarkan channel radio yang panjang ini. Saya kembalikan ke Ibu Lailatul. Terima kasih Bapak Ibu. Ya, terima kasih. Pemaparan materi yang sangat luar biasa sekali ya. Dan sepertinya kita juga sangat terkesima dengan materi yang dipaparkan pada pagi hari ini. Di sini sudah ada beberapa pertanyaan ini, Pak. Yang pertama ini ada dari Bapak Masmi. Saya sudah 15 tahun lebih berurusan dengan penerjemahan dokumen ilmiah, namun sangat mendapatkan paparan yang sangat mencerahkan dari Bapak Dr. Adrian. Pertanyaannya adalah, saya sangat setuju dengan jurnal author guidelines yang di awal tadi dipaparkan Bapak Ardian. Cuma di pengalaman saya, kalau ditanya ini mau dipublikasi di mana, hampir semua klien saya menjawab mana aja yang nyangkut deh. Jadi paparan tentang jurnal author guidelines itu susah untuk diterapkan. Pengalaman terakhir 10 hari, saya mencoba mengarahkan, sebentar Pak. Pengalaman terakhir 10 hari yang lalu, saya menerima manuskrip yang penuh dengan ulasan dan komentar dari pengulas utama. Saya mencoba mengarahkan sang penulis agar sesuai dengan ulasan dan komentar yang ada di dalam dokumen. Namun penulis menolak dan meminta agar saya cukup menjalankan tugas saya sebagai proofreader penerjemah. Apa ada kiat untuk mengatasi masalah seperti ini, Bapak? Terima kasih. Iya, terima kasih atas pertanyaannya, Pak. Dan luar biasa pengalamannya, Bapak. Saya juga nanti mungkin harus belajar ke Bapak Ibu sekalian. Ya, kalau kliennya sudah meminta demikian, gimana ya? Kita tidak bisa menolak juga ya. Ada kalanya memang itu yang menjadi permasalahan ketika penulis menulis manuskrip gitu, Bapak Ibu. Jadi menulis tanpa tujuan dulu. Nah, ini seringkali format hasil tulisan yang belum ada tujuan jurnalnya ini yang seringkali dikirim ke kita sebagai penerjemah. Nah, ketika itu sudah jadi dan itu kemudian ada bisa ditolak gitu ya, atau bisa ada perbaikan dan lain-lain, this will ini kemudian menjadi beban kita juga untuk membantu mereka. Nah, kalau memang belum ada, mau tidak mau bagaimana ya? Kita bekerja secara profesional kalau begitu, Bapak Ibu. Saya juga seringkali menemukan seperti itu. Mas, ini pokoknya tolong diterjemahkan aja. Saya nggak tahu tujuan jurnalnya di mana. Kemudian saya sampaikan, Pak, sayang loh kalau ini diterjemahkan langsung sebelum Bapak tahu ini dikirim kemana.
Karena ini nanti bisa jadi akan dipotong, bisa jadi akan diubah karena tidak sesuai dengan formatnya gitu ya. Akan lebih baik kalau Bapak Ibu sudah punya jurnal tujuannya sehingga saya bisa adjust itu, bisa menyesuaikan itu, dan kemudian kita bisa ya proses penerjemahannya bisa iteratif ya, bisa kita sambil ngobrol, bisa sambil konsultasi antara penulis dengan kita sebagai penerjemah. I think that's the best thing that we can do. Saya juga belajar dari pengalaman untuk mendampingi teman-teman menulis. Jadi selain penerjemah, saya juga mendampingi teman-teman untuk menulis jurnal ilmiah internasional. Itu seringkali juga begitu, Bapak Ibu. Pokoknya pengen nulis. Iya, tujuannya kemana? Saya nggak tahu gitu. Ini kan kayak pokoknya saya mau naik angkot kemana? Nggak tahu gitu. Oh ini bahaya sekali. So, kita harus tahu dulu tujuannya apa, jurnalnya yang mana, sehingga kita bisa mengikuti formatnya. Yang paling mudah itu ya formatnya, seksinya berapa, bentuknya seperti apa, baru kita mengikuti standar convention-nya, cara penulisan dan lain-lain. Dan itu akan memudahkan kita untuk diterima, gitu, artikel kita untuk mudah diterima di dalam jurnal itu yang sebenarnya tujuan dari semua penulis, termasuk klien kita sebagai klien kita sebagai translators. Gitu. Saya kira itu Bu Lailatul. Ya, terima kasih. Semoga menjawab pertanyaannya ya. Banyak sekali nih Pak pertanyaannya masuk. Mungkin kita akan pilih dulu ya, 2 dulu. Baik Ibu. Ini juga dari Ibu Aryani. Apabila tidak menemukan guideline dari jurnal yang dituju, apa yang harus penerjemah lakukan? Apalagi, maaf. Maksudnya tidak menemukan guideline ya? Iya, tidak menemukan guideline dari jurnal yang dituju, apa yang harus penerjemah lakukan. Terus yang kedua, apabila klien meminta kita untuk menerjemahkan sebuah dokumen dalam sehari saja, apakah masih perlu membaca jurnal yang relate dengan jurnal klien dan juga melakukan apa namanya tadi itu? Mungkin step-step yang Bapak tadi sampaikan di awal tadi. Terima kasih. Iya. Biasanya sih kita akan bisa menemukan author guidelines. Kalau jurnal itu jurnal yang kredibel, jurnalnya baik, kemudian dia mempunyai website, biasanya pengelola jurnal itu akan meletakkan guidelines, panduannya itu ada di situ, sehingga itu mungkin bisa membantu kita. Kalaupun tidak ada, Bapak Ibu bisa mencari jurnal yang sekiranya topiknya sama, fokusnya sama. Bisa jadi itu akan sama, gitu ya. Atau kalaupun tidak ada guideline-nya, unduh artikel yang sudah terbit di jurnal tersebut. Karena dengan mengunduh artikel yang sudah terbit di jurnal tersebut, kemudian membaca, setidaknya kita jadi tahu ekspektasi dari jurnal itu. Jadi tahu formatnya seperti apa, bahasanya seperti apa. Itu akan membantu kita untuk mengidentifikasi targetnya kira-kira seperti ini. Gitu ya. Kemudian pertanyaan berikutnya tadi, bagaimana kalau kita klien ya sehari aja? Satu hari. Saya kira yang dibutuhkan bukan layanan translation, tapi ruqyah mungkin ya. Tidak mungkin, saya selalu menolak karena sangat tidak mungkin. Saya selalu kalau Pak bisa nggak selesaiin dalam 1 hari, aduh mohon maaf, pasti hasilnya tidak akan baik gitu. Karena you spend your money for nothing. Kita akan menghabiskan, Bapak Ibu akan menghasilkan uang, menghabiskan uangnya nggak mendapatkan apa-apa. Gitu. Kalaupun dipaksa mungkin hasilnya akan jelek. Dan itu juga selain Bapak Ibu mendapatkan hasil yang jelek, itu juga mungkin mencederai kita gitu ya nanti sebagai penerjemah. Jangan deh kalau diminta 1 hari, lebih baik kita bekerja secara realistis aja supaya sehat juga gitu, sehat secara secara profesi juga sehat, kita melakukan itu dengan senang gitu. Kan memang profesi translator ini adalah profesi in silence gitu ya, dalam diam kita bekerjanya itu di depan komputer sambil santai, kita harus menikmati itu. Dan kalau pressure-nya harus 1 hari, rasanya that's not realistic, dan itu mungkin akan membuat kita stres. So, jadi lebih baik itu ya Pak ya. Jadi kita mau menentukan tenggang waktunya bukan dari klien saja, tapi dari diri kita sendiri sebagai author. Betul Ibu, betul. Ya, mudah-mudahan menjawab pertanyaan. Tadi sepertinya ada yang ingin langsung berbicara dengan Bapak Adrian. Silahkan saja kalau ingin langsung membuka mikrofonnya, boleh daripada saya membacakan di situ satu persatu. Aku kelewat juga kan. Silahkan Bapak Ibu dan teman-teman mahasiswa boleh kok. Silahkan langsung, siapa tahu mau. Mungkin sedikit Mbak Lailatul. Iya, silakan Bu. Pak Adrian, kalau selama pengalaman saya menerjemahkan, itu biasanya yang sulit itu apabila sumbernya tuh bahasanya sudah parah, bahasa Indonesianya maksudnya. Nah, terus pada saat kita mau menerjemahkan, kita tidak bisa menerjemahkan yang salah kan? Nah, jadi harus kita perbaiki dulu. Nah, dan untuk memperbaiki itu biasanya pada waktu kita kembalikan ke kliennya,
kliennya sendiri bingung gitu. Jadi akhirnya kalau boleh saya share ya pengalaman saya, itu papernya akhirnya lebih banyak masukan dari saya daripada dari kliennya karena mereka sendiri akhirnya kebingungan gitu. Jadi kalau sudah yang seperti itu bagaimana gitu. Jadi ini sekedar sharing aja sih. Iya Bu, saya kira iya. Jadi ini ya Bu Dina jadi pembimbing akademik kalau begitu. Iya. Boleh dijadikan poin plus mungkin nih Bu ya, tapi kalau memang Bapak Ibu berkenan gitu. Memang kan untuk menerjemahkan dokumen ilmiah, yang dokumen saintifik ini kita memang harus mempunyai pemahaman yang baik, khususnya di area saintifik gitu. Lebih khusus lagi di area-area bidang-bidang tertentu. Nah, ada kalanya memang klien yang datang ke kita itu datang dengan membawa dokumen yang sedikit membingungkan di beberapa bagian, misalnya apa sih ini, tidak paham maknanya apa, dan kita harus klarifikasi kemudian Bu Dina ya, bertanya ini maksudnya apa nih, yang dimaksud dengan yang dituliskan di sini apa, dan kemudian karena ya kita paham sebagai akademisi dan kemudian kita ini mungkin sebaiknya begini deh gitu, kita memberikan saran, memberikan masukan kepada si penulis, dan kalau memang itu bisa dilakukan saya kira juga tidak apa-apa, itu menjadi poin plus dari kita sebagai translator yang kemudian bisa juga memberikan feedback terhadap dokumen itu sehingga dokumen itu bisa menjadi hasil terjemahan yang baik. But I'm not sure whether this is ethical or not. Tapi saya kurang yakin apakah ini etis atau tidak. Mungkin nanti Pak Indra bisa memberikan masukan. Apakah boleh gitu ya kita sebagai penerjemah yang kemudian kebetulan nih kita punya pengetahuan tentang konten gitu, tentang ini, kemudian kita memberikan saran, Pak, Ibu, ini sebaiknya ditambahkan ini deh, karena kalau diterjemahkan ini membingungkan sekali dan ini tidak jelas dan ini tidak tahu dan rasanya yang dimaksud itu ini gitu ya, diberikan masukan. Mungkin etis atau tidak, I'm not sure about that. Tapi mungkin nanti Pak Indra boleh menambahkan Pak nggih. Saya kira itu Bu Dina. Iya Bu Dina, terima kasih. Bapak terima kasih. Ini juga mungkin ada lagi yang mau langsung menyapa Bapak Ardian. Silakan ya, Ibu Vivi, silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum Pak Adrian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pemaparannya luar biasa sekali. Senang bisa mengikuti kegiatan ini. Nah, pertanyaan saya seperti ini. Saya sempat ingin memasukkan suatu tulisan saya ke jurnal yang berbahasa Inggris. Kemudian saya meminta bantuan dari teman yang untuk menerjemahkannya ke bahasa Inggris. Nah, ketika saya lihat hasilnya, terjemahannya itu seperti terjemahan dalam terjemahan kan ada beberapa jenis ya, terjemahan harfiah, langsung dan sebagainya seperti itu. Nah, ketika saya lihat hasilnya itu benar-benar hasilnya itu seperti menggambarkan seperti mengikuti kata per kata dari tulisan saya seperti itu. Yang saya mau adalah dia bisa mempoinkan maksud dari tulisan saya gitu. Seperti Bapak bilang tadi yang misalnya ada apa tadi istilahnya ya, authorical voice-nya itu saya mau seperti itu. Nah, bagaimana jika kita sudah terlanjur mendapatkan hasil terjemahan yang seperti itu? Kira-kira itu. Kalau misalnya kita harus menerjemahkan lagi kan harus mengeluarkan biaya lagi gitu seperti Pak. Sedangkan saya jika menggunakan kemampuan saya tidak cukup pede untuk menerjemahkannya itu sendiri seperti itu. Seperti ya di satu sisi kan memang kekurangan dari istilahnya referensi-referensi yang seperti yang Bapak berikan tadi memang luar biasa, bagus banget. Nah, mungkin kekurangannya referensi seperti itu, jadi saya tidak pede untuk menerjemahkannya sendiri. Saya punya kemampuan bahasa Inggris, tapi mungkin tidak terlalu saintifik seperti itu. Nah, bagaimana jika saya sudah terlanjur mendapatkan hasil itu? Kira-kira bagaimana, Pak? Terima kasih. Sulit ya, dokumennya sudah jadi dan itu diterjemahkan per word, kata per kata. Saya kira kalau demikian kasusnya, mau tidak mau Bu Vivi harus menerjemahkannya kembali gitu, mencari penerjemah yang memang bisa menerjemahkan dan menyampaikan maksudnya dengan bahasa yang sesuai dengan ekspektasi dari scientific discourse itu, menggunakan frasa, menggunakan klausa yang tepat. Atau kalau memang Bu Vivi tadi menyampaikan, saya bisa bahasa Inggris sih gitu. Sebenarnya Bu Vivi juga bisa menulis
dalam bahasa Inggris, saya kira menulis dalam bahasa Inggris gitu ya. Campur-campur boleh gitu. Kemudian menggunakan ekspresi yang tadi sudah saya bagikan, scientific phrases, belajar tentang frasa-frasa saintifik itu, dan kemudian meminta bantuan translator untuk mengalihkan. Mungkin itu akan menjadi cara yang lebih baik gitu ya, daripada langsung plain gitu. Kalau menulis langsung bisa, saya kira akan belajar menulis gitu, akan lebih baik menulis secara ilmiah. Kalaupun menggunakan jasa translator, maka harus menggunakan penerjemah yang memang paradigmanya atau pendekatannya untuk menerjemahkan demikian. Bisa ditanya nanti ke penerjemahnya, ketika menerjemahkan bagaimana Pak? Apakah ketika menerjemahkan dokumen ilmiah, pendekatan seperti apa? Caranya seperti apa sih? Itu boleh kan ditanyakan ya ke penerjemahnya. Apakah menerjemahkan by sentence atau menggunakan pendekatan apa kayak atau frasa atau menggunakan panduan apa gitu. Kalau saya setiap praktisnya saya harus merujuk pada korpus itu Bapak Ibu. Jadi corpora itu selalu saya gunakan corpora of academic English. Bagaimana misalkan kalimatnya seperti apa sih, ekspresinya seperti apa, itu selalu saya jadikan referensi. Karena scientific discourse again is very wide, sangat luas sekali, dan tentu saja kita harus terus-menerus belajar tentang bagaimana suatu ide itu bisa disampaikan di dalam tulisan ilmiah itu. Saya kira demikian, Bu Vivi. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Ya, berdasarkan referensi yang Bapak kasih tadi, link-link tadi cukup membantu saya untuk lebih pede, istilahnya mengembangkan lagi bahasa Inggris saya, sehingga saya bisa mengaplikasikannya untuk penulisan saintifik. Terima kasih Pak Adrian. Sama-sama Ibu. Terima kasih Pak Ardian juga Ibu Vivi. Selanjutnya ada lagi yang mau bertanya? Tapi ini sebelumnya saya ada titipan dari panitia nih. Mohon diisi itu ya, presensi linknya yang sudah di-share di kolom komentar ya, untuk pembuatan sertifikasi dan lain-lain. Baik, silakan. Saya Bu. Bu Laila. Iya, satu orang dulu ya, satu. Kasihan Bapak Ardian diserbu. Unyu. Mungkin dari Bapak Muhammad Taufik Akbar dulu. Silahkan Bapak. Oke, ya terima kasih. Pertanyaan saya sudah saya tulis di komentar, tapi saya baca lagi aja karena ya, silakan. Beberapa yang saya lupa tulis. Yang pertama itu terkait perampingan jumlah kata. Jadi misalkan skenario-nya klien minta jumlah katanya dipotong. Tapi artikelnya itu disiplin ilmunya berbeda dengan disiplin ilmu penerjemah. Nah, sedangkan kalau saya sendiri ya memotong jumlah kata untuk artikel yang disiplin ilmunya sama dengan disiplin ilmu saya, itu saja saya ragu-ragu karena saya bukan penulisnya, apalagi yang beda disiplin ilmunya. Nah, itu bagaimana respon penerjemah. Kemudian yang kedua terkait plagiarisme, ini saya sementara cari tahu ini bagaimana bagusnya. Jadi saya sekarang menerjemahkan artikel dari returning client. Itu di situ dia menggunakan kutipan, bukan kutipan langsung ya, parafrase dari satu artikel lah misalkan. Tapi di situ parafrasenya sudah pernah dia gunakan di artikel yang pernah saya terjemahkan. Nah, itu kita harus bagaimana? Apakah kita harus memparafrase lagi hasilnya supaya istilahnya tidak dikategorikan sebagai self plagiarism, atau mau diubah atau mau pakai metode apa itu Pak? Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Taufik. Sangat menarik sekali pertanyaannya ya. Saya ingin cerita satu kasus ini. Jadi kebiasaan mahasiswa kepepet dalam publikasi. Jadi ceritanya ada beberapa mahasiswa doktoral yang kemudian kepepet untuk harus submission ke jurnal internasional sebagai syarat untuk sidang gitu Pak. Kemudian gampang saja datang dengan draft disertasinya, kemudian menawarkan ke saya, Pak Ardian, ini tolong diterjemahkan dan dijadikan satu artikel. Artinya, Pak, ini kan ratusan lembar, saya bilang. Ini ratusan lembar, Pak. Dan kemudian saya harus membaca itu dan mengubahnya dalam format artikel. Iya, Pak, nggak apa-apa. Saya bayar Bapak dengan jumlah halaman itu. Gitu. Halaman dokumen disertasinya. Menggiurkan kan ya? Tapi saya menurut saya itu tidak etis. Gitu. Mohon maaf, saya tidak bisa melakukan itu. Meskipun itu bisa dipakai untuk beli sepeda anak saya. Gitu. Sepedanya mahal. Meskipun itu bisa dipakai menggiurkan sekali, tapi ethically saya tidak bisa melakukan itu, Bapak. Mohon maaf, teman-teman mahasiswa, saya mohon maaf, saya tidak bisa melakukan itu karena itu
bukan layanan yang secara profesional bisa saya berikan. Jadi untuk formatting, untuk substansi mana yang harus disajikan, kemudian hal-hal penting apa yang harus dimasukkan dalam artikel, format artikel secara keseluruhan itu menjadi tanggung jawab dari penulis. Gitu. Dan itu yang saya kembalikan ke teman-teman dokter kepepet tadi. Mohon maaf Bapak Ibu, teman-teman, ini Bapak Ibu aja saya sediakan nih formatnya, format artikelnya saya bantu, saya carikan. Mohon di format aja, disajikan sesuai format ini. Terus terang saya tidak memahami substansinya, saya tidak memahami isu yang ada ditulis di dalam sini, sehingga mungkin saya juga tidak akan bisa menyajikan atau meringkas dokumen ini menjadi dokumen ilmiah yang tepat dan bisa dipublikasikan. Saya kembalikan itu Pak jadinya, meskipun ya resikonya tadi ya, resikonya kehilangan nominal ya, tapi saya kira itu lebih baik kalau buat saya bekerja seperti itu daripada ya mendapatkan easy money seperti itu. Jadi I don't think that's setuju. Oh, ya. Itu kemudian seperti itu kasusnya Pak. Kemudian pertanyaan kedua, apakah kita harus paraphrase? Saya kira itu menjadi tanggung jawab dari penulis Pak. Ya, kalau misalkan dia menggunakan frasa exactly the same, kita akan Pak ini mohon diubah aja karena ini exactly the same. Yang bisa jadi ketika saya menerjemahkan dokumen ini hasilnya akan sama dengan dokumen yang sebelumnya gitu. Tapi kalaupun nanti misalnya kita ingin membantu, saya coba paraphrase sih, saya gunakan kalimat yang berbeda, boleh saja sih menurut saya kalau tidak terlalu banyak gitu ya. Tapi ada kalanya penulisnya yang kadang malas Pak. Jadi udah di lead review-nya aja, misalnya kajian pustakanya di copy semua dimasukin, Pak bisa nggak ini lead review-nya sama Pak, bisa nggak diterjemahkan hasilnya berbeda. Nah ini gimana ini? Jadinya kita dong yang harus paraphrase secara keseluruhan gitu kan, nggak boleh itu. Jadi tetap kembalikan Pak ini sepertinya materinya dari yang sebelumnya deh. Kalau saya terjemahkan ini maka kecenderungan untuk menghasilkan hasil terjemahan yang sama akan tinggi dan therefore itu menjadi tanggung jawab dari si penulis saya kira Pak. Oke. Ini sebenarnya kita bertentangan antara rupiah dan etis. Kayak kita yang lurus-lurus aja, yang baik-baik aja praktisnya. Baik. Terima kasih, menarik sekali ya. Dan ternyata waktunya sudah mau habis, saya sudah dijapri-japri nih sama ketua panitia. Saya pun juga sampai lupa waktu saking apa namanya? Gimana? Satu lagi. Please. Gimana nih? Oh ya boleh, silakan. Satu lagi ya, Pak Yansah ya, satu lagi ya. Silakan. Pak Ardian, satu lagi ya, Pak Ardian ya. Boleh. Ya, silakan. Iya, terima kasih. Selamat pagi. Ntar saya tutup saja. Pak Ardian, ini kayaknya saya tadi salah masuk rooms di sini. Ternyata para penerjemah semua di dalam sini, karena saya di luar lingkaran kalian sepertinya. Hanya saya kenal dengan Pak Kailani dan saya juga berteman dengan Pak Ardian tuh di Facebook karena ada salah satu teman yang merekomkan gitu. Tapi saya sendiri tidak berinteraksi secara langsung, hanya suka mengikuti postingan-postingan Pak Ardian dan kayaknya sangat menarik. Saya juga seorang akademisi, ini yang kita butuhkan gitu. Wawasannya sangat luas dan ketika Pak Kailani memposting itu, wah saya sangat antusias untuk mengikuti kelasnya Pak Ardian gitu. Jadi di sini bisa dibilang saya bukan seorang penerjemah, bukan background bahasa Inggris yang penerjemah seperti Bapak Ibu. Saya tidak tahu bagaimana itu kode etiknya penerjemah dan lain-lain. Jadi saya di sini memposisikan diri sebagai seorang user atau klien. Jadi yang ingin saya tanyakan gitu ya, karena kan di sini kita ada tuntutan untuk publikasi ke jurnal internasional, cuma kadang kita terhalang untuk mentranslate dalam bahasa Inggris dan etika-etika apa yang harus kita perhatikan. Jadi biar mempermudah juga para penerjemah agar tidak begitu banyak mungkin pusing ketika kita mengirim artikel yang ini tidak pas begitu. Nah, tapi ya yang saya mau tanyakan pertama itu, kalau dalam artikel itu ketika kita sebagai user mau minta tolong ini untuk diterjemahkan, idealnya itu apakah ada ketentuan berapa halaman gitu, spasi berapa, apakah sudah ada semacam kesepakatan kalian itu perhitungannya bagaimana? Saya tidak pernah berhubungan dengan hal begini sebenarnya. Kemudian ya saya sudah selesai juga yang untuk program doktoral, sudah juga yang untuk tembus Scopus. Cuma untuk berikutnya seorang akademisi kan tetap dituntut untuk terus menulis dan menulis begitu. Kemudian yang kedua, apakah ketika kita minta jasa untuk meminta terjemahkan itu ada tenggang hari, pokoknya satu minggu atau 2 minggu harus sudah selesai atau bagaimana? Idealnya seperti apa? Kemudian apakah para penerjemah ini
itu dapat memberikan rekom, misalkan tambahkan referensi ini Bu terkait dengan jurnal ilmiah yang jadi sasaran Ibu atau bagaimana, semacam seperti reviewer lah untuk membantu kita guideline-nya seperti apa nih supaya tembus begitu. Apakah kalian hanya murni fokus pada soal penerjemahan, paraphrase dan lain-lain? Bolehkah dengan sekian persen itu harus ini Bu tulisannya? Apakah bisa langsung merehab di dalamnya begitu? Mungkin bisa dipahami ya Pak Ardian? Ya, seperti itu. Terima kasih. Pertanyaannya banyak Bu ya. Tapi begini, pada intinya kalau saya menangkap pertanyaan dari Bu Nur Alfulaila tadi, mungkin satu poin yang bisa mencakup semua itu adalah proses scientific translation itu merupakan kolaborasi antara penulis dan penerjemah. Jadi selama proses penerjemahan itu juga kita sebenarnya tidak isolated dari si penulis. Kita bertanya, berdiskusi, ini yang dimaksud apa gitu. Jadi selalu saya juga menyediakan WA-nya, nomor WA saya supaya saya ketika menemukan satu kalimat yang tidak bisa saya pahami gitu, format-format yang tidak bisa saya tentukan, itu saya bisa langsung bertanya kepada si penulis. Karena saya tidak bisa menghasilkan dokumen yang pokoknya saya terjemahkan hasilnya selesai gitu, tidak bisa. Oke. Iya Bu, dan Bu Nur, mungkin kalau untuk membantu penerjemah supaya bisa bekerja lebih cepat dan lebih efisien, maka kalau format itu bisa langsung disesuaikan di awal, itu akan memudahkan penerjemah, Bu Nur. Jadi, template jurnalnya ya, gitu maksudnya. Betul. Kenapa kita kemudian penulis harus mencari panduannya, kemudian menyesuaikan template-nya, kemudian berusaha untuk menulis kalimat concise gitu ya, menulis kalimat-kalimat yang ringkas, padat dan langsung langsung cetar pada substansinya gitu. Itu akan memudahkan penerjemah untuk menghasilkan penerjemahan yang baik. Nah, sedangkan kalau memang misalnya penulis tidak memperhatikan format, kemudian kalimatnya masih panjang-panjang dan tidak concise, kemudian ekspektasinya kita harus selesai dalam waktu 1 minggu gitu ya, itu akan sangat-sangat menyulitkan dan bisa jadi hasilnya tidak akan maksimal sehingga kita tidak akan bisa mendapatkan product translation yang baik gitu. Jadi dua-dua ini yang bergantung dari klien, juga ada peran penting dalam scientific translation, dari penerjemah juga demikian, supaya penerjemah ini bisa menghasilkan soto yang baik gitu, maka dagingnya ini harus baik juga gitu, supaya kita bisa menghasilkan dokumen yang acceptable, yang bisa diterima oleh jurnal-jurnal yang bereputasi baik. Maka manuskripnya, naskah awalnya ini juga harus sudah diformat dengan baik, Bapak Ibu. Ya sebenarnya lebih rumit lagi sih, karena nantinya kalau bicara tentang penulisan ilmiah ada standar-standar juga yang lain-lain yang harus kita penuhi gitu. Jadi demikian saya kira Bu Nur. Baik, terima kasih banyak Pak Ardian. Ya. Terima kasih Bu Nur juga Pak Ardian, karena tadi diakhiri dengan kalimat soto dan juga daging. Saya belum sarapan, boleh lapar ya. Ya Allah, Bapak. Dan materinya hari ini juga tadi banyak komentar ini Bapak bahwa materi yang disampaikan hari ini itu daging semua gitu, dan katanya 1,5 jam bersama Bapak itu nggak cukup katanya Pak, mau lagi ada sesi kedua katanya. Jadi mungkin dari teman-teman panitia bisa mengagendakan, atau mungkin dari daerah-daerah lain. Setuju banget. Baiklah. Bisa menurut saya. Mohon maaf Bu Ella, tuh saya tadi ada satu pertanyaan untuk Pak Indra. Pak, boleh nggak tanya tadi Pak? Oh iya tadi ya pertanyaan. Apakah boleh kita sebagai penerjemah misalnya memberikan masukan terkait dengan substansi gitu Pak? Apa ada kode etik? Terima kasih. Kalau dari sisi penerjemahan, kode etik ya, penerjemah itu terikat dengan apa yang ada di teks sumber. Jadi kalau terkait dengan pesan, penerjemah tidak bisa ngutak-atik dari teks sumber. Tidak bisa ngutak-atik. Pesannya A, ya A. Nah, terkait dengan bagaimana cara menyampaikannya, umpamanya dari struktur kebahasaannya, secara linguistis bahasanya mungkin terjemahan bisa lebih baik, lebih bagus ya, tertata rapi, logika pilihan katanya itu lebih rapi, itu tidak apa-apa. Tapi dari sisi pesan, pokoknya positif jadi negatif atau positif jadi abu-abu, nah itu yang tidak boleh. Baik-baik. Itu dari sisi code of ethics. Ya. Apalagi untuk nanti akademik ini kan sangat ini sekali ya, banyak sekali pesan-pesan yang tidak boleh salah, mirip-mirip dengan penerjemahan teks hukum ini. Teks hukum gitu kan. Jadi kalau dari sisi pesannya, kontennya nggak boleh berubah. Tapi kalau dari mungkin
Ada kemungkinan penerjemahan tuh lebih baik. Jadi alurnya gitu itu stylenya penerjemah masing-masing dari sisi. Satu lagi Pak Indra, tadi pertanyaan Mbak Lanu Bu Nur itu tentang tarif. Ya. Sebenarnya penerjemah itu tarifnya berapa sih? Ada standarnya atau tidak? Terus standarnya itu seperti apa dan lain-lain? Ya, memang bisa minta tolong jawab Pak. Karena nature dari penerjemahan itu rentang profesi penerjemahan ini tidak ada barrier ya. Jadi tidak ada barrier to entry dalam profesi ini, sehingga semua penerjemah itu bisa masuk dari berbagai macam kalangan, pengalaman, dan jenis teks. Nah, ini secara resmi tidak ada secara resmi ya, bahwa ini patokan. Hanya ada aturan yang formal itu dari Kementerian Keuangan. Tapi itu pun sifatnya hanya harga rujukan, harga yang pemerintah itu ya. Tapi dalam prakteknya karena tadi ya, jadi tergantung segmen pasar, pengalaman penerjemahnya, jenis teksnya, konsekuensi dari hasil terjemahan yang ini sangat bergantung relasi antara klien dengan penerjemah itu sendiri. Nah, ini juga yaitu salah satunya karena tadi tidak ada hambatan masuk buat profesi ini. Itu salah satunya. Ini pasar yang sangat terbuka. Nah, ini juga nanti mungkin bisa jadi bahan pemikiran buat rekan-rekan anggota HPI. Nanti kalau di Kongres ingin menetapkan suatu tarif harga bersama atau ya memang agak sulit ya. Ini rujukannya sebenarnya harus dibicarakan secara bersama-sama dari semua anggota HPI dalam memperhatikan kepentingan stakeholders yang terlibat di dalam dunia profesi penerjemahan ini. Seperti itu. Jadi harga rujukan yang ditetapkan oleh pemerintah peraturan Menteri Keuangan itu bisa dijadikan ancar-ancar lah ya, standar. Kalau nggak salah sih berapa ya, kalau penerjemah Inggris Indonesia itu 250.000 ya. 250.000. Ini tautannya sudah saya pasang di. Oh ya, 250.000. Bahasa Inggris, bahasa Jepang lebih mahal lagi, bahasa Mandarin lebih mahal lagi. Tetapi itu rujukan, tergantung pada akhirnya usernya dan penerjemah itu sendiri pada akhirnya. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Indra. Ya. Baiklah, terima kasih teman-teman semua, Bapak Ibu juga teman-teman mahasiswa. Sebelum saya akhiri, mungkin saya bisa menangkap beberapa poin penting gitu ya. Bahwa sebenarnya translator itu tugasnya tidak hanya menjadi translator atau mentranslate saja, tapi juga sebagai advisor dari isi sebuah artikel yang akan dipublikasikan. Waktu di sini tadi saya merasa bahwa saya ternyata masih di level TK gitu ya. Karena sebenarnya dari misi utama dari seorang translator adalah memunculkan expert voice daripada autor tersebut. Begitu. Mungkin itu saja, tapi sebelumnya saya ingin memberikan pantun sebelum menutup acara kita pada siang hari ini. Pantunnya untuk Bapak Adrian, ikan hiu di lautan. We love you, Bapak Adrian. Bapak Adrian, ya, tepuk tangan semuanya. Dari sesi pemaparan materi ini, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Ibu MC. Terima kasih. Wah, ini pantunnya khusus buat Pak Adrian ya, keren. Ya Bu, mewakili peserta Bu, mewakili peserta yang ada di sini. Itu oleh-oleh dari Kalimantan Selatan Pak. Ikan Bu ya. Jadi tapi jangan jadikan hiu Pak ya, nanti makan yang lain, kasihan. Terima kasih banyak Bapak, ilmunya Masya Allah, kayaknya harus ada tiga level deh, 3 part nih, bukan 2 lagi ya, tapi kayaknya 3 deh. Haus banget ya dengan ilmunya. Terima kasih para hadirin sekalian, dengan berakhirnya sesi tanya jawab tadi, maka berakhir pula acara kita hari ini. Mari kita sama-sama menutupnya dengan membaca basmalah. Alhamdulillah. 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 Oke, ya terima kasih saya ucapkan juga sebagai wakil dari APSPBI dan HPI Komda Kalsel. Untuk tamu-tamu yang juga sudah hadir dari Komda HPI, dari HPI Pusat ada Pak Indra,
ada pembina kita Mas Hananto, Pak Hananto, dan Mbak Lucia, serta teman-teman HPI Pusat yang lain. Saya juga tidak lupa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada panitia yang sudah bekerja luar biasa. Ada dari institusinya adalah dari Universitas Muhammadiyah Banjarmasin, dari Universitas Islam Kalimantan, Muhammad Arsyad Al-Banjari, Universitas Lambung Mangkurat, Universitas Islam Negeri Antasari, Universitas Sarimulya, Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Selatan, Stikip Sabilal Muhtadin. Mudah-mudahan ke depan kerjasama kita akan tetap berlangsung terus. Amin. Dan tidak lupa saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada narasumber kita, Pak Ardian. Pak Ardian, nanti kalau kami undang lagi masih mau kan, Pak? Harus. Mau Pak. Kalau Pak Indra yang bilang saya nggak bisa nolak, Bu. Harus mau, Pak Adrian, harus mau. Iya, siap. Jadi saya juga mengucapkan tadi untuk Pak Kus yang sudah meninggalkan kegiatan kita lebih dulu. Alhamdulillah kegiatan kita hari ini bisa berjalan lancar. Mudah-mudahan ini berlanjut terus. Ya, seperti kata Pak Indra tadi, kita jadikan agenda rutin ya, Pak. Mudah-mudahan. Terima kasih juga bantuannya dari HPI Pusat luar biasa. Jadi kita kemarin sudah masuk ke MyList dan disebarkan ke seluruh Indonesia karena anggota HPI seluruh Indonesia sudah lumayan banyak. Cuman memang untuk kalau Komda Kalsel ini masih belum terlalu banyak karena memang masih belum tahu. Banyak yang belum tahu, makanya harus lebih banyak kegiatan-kegiatan seperti ini. Nah, dengan menggandeng APS BBI, saya berharap sebenarnya ke depan akan lebih banyak lagi anggota HPI Kalsel. Mungkin itu salah satu harapan dari kita semua. Terima kasih sekali lagi untuk para peserta yang sudah menghadiri kegiatan ini mulai awal sampai akhir. Mudah-mudahan ini bukan kali pertama aja mengikuti, tapi nanti yang kegiatan-kegiatan ke depan akan selalu mengikuti acara kami. Terima kasih, dan ini mungkin kita menutup ya dengan sama-sama mengucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.